Seluruh kelas mengikuti ujian kekuatan fisik untuk lulus semua orang, membeli stimulan dari guru kecuali MC kita. Dia benar-benar tidak mampu membeli stimulan yang mahal itu saat ujian dimulai yang lain hampir tidak bisa melakukan 30 pull-up dengan gelang berat ajaib. Mereka berusaha sekuat tenaga, tapi itu batas kemampuan mereka saat giliran MC kita guru memutuskan membalas dendam karena dia tidak membeli stimulan. Dan menaikkan berat gelang ajaib berkali-kali lipat, tapi itu tidak menghentikan MC dia dengan mudah melakukan 100 pull-up. Mempermalukan semua orang mereka tidak mengerti, bagaimana pecundang miskin ini bisa melampaui mereka semua, dan begini dia mendapatkan kekuatan itu. Jochin adalah peringkat E paling bawah dengan hutang yang menumpuk. Hal terakhir yang dia lakukan untuk memperbaiki hidupnya yang putus asa adalah memanggil iblis yang bisa membuatnya kaya dan kuat. Namun itu bukan cara sebenarnya perjanjian dengan iblis. Bekerja dia belajar dengan cara keras saat petir menyambar dari langit, dan mengakhiri hidupnya yang menyedihkan seketika. Beberapa saat kemudian dia terbangun dengan sakit kepala yang luar biasa, karena masih ada proyek penting yang harus diselesaikan. Saat dia melihat pantulannya, dia sangat terkejut dengan wajahnya sendiri menatap pohon putih raksasa di langit. Dia bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Saat itulah makhluk misterius mengucapkan selamat karena telah memanggilnya dan memberinya tepat 3 permintaan. Itu membuatnya panik sejenak, dan akhirnya dia sadar bahwa dia dikirim ke dunia lain. Awalnya dia pikir dia adalah protagonis dari cerita isekai. Dan buku terapung yang memberinya 3 permintaan adalah jari emas. Pemberi permintaan berpikir 3 permintaan terlalu sedikit. Dia mendapat ide cemerlang dan dengan berani, meminta 10 permintaan sebagai permintaan pertama. Mendengar itu buku iblis menjadi bersemangat. Saat menyadari ini bukan pemanggil aslinya, iblis berubah ke bentuk aslinya, setelah menyadari jiwa baru telah masuk ke tubuh Joe. Anak kita bingung dan ketakutan setelah melihat monster itu yang memberitahunya bahwa dia telah memakan jiwa asli tubuh itu. Dan seharusnya mengambil alih tubuh itu. Dia cepat sadar bahwa dia dikirim ke dunia yang salah. Dia berusaha keluar secepat mungkin. Tapi iblis itu menjentikan jarinya dan langsung membakar tubuhnya, karena bahkan berpikir melanggar kontrak akan membuatnya menderita hukuman neraka yang tak berujung. Teriakannya menggema di jalanan dan iblis berpikir sudah saatnya mengakhiri omong kosong ini. Karena anak itu benar-benar sepayah yang dia kira. Saat itu protagonis kita yang berlatar belakang korporat mendapat ide. Dia mengklaim itu bukan pelanggaran kontrak. Jika hukuman iblis membuatnya tidak mungkin melakukan bagiannya. Mendengar manusia biasa mencoba bernegosiasi, iblis tertarik. Joe tersenyum, mengatakan bahwa dia sudah akan mengambil alih tubuhnya dengan paksa. Jika itu mungkin, dia yakin ini hanyalah ujian kekuatan kemauannya. Dan dia membuktikan dirinya lebih dari layak. Pernyataan beraninya membuat iblis tertawa terbahak-bahak dan menyatakan dia adalah manusia pertama yang bahkan berpikir membuat perjanjian dengan iblis sendiri. Tiba-tiba dia mendapat kesempatan menandatangani kontrak dan iblis setuju memberinya awal baru jika dia berhasil memenuhi 1 permintaannya saja. Namun bajingan itu juga membuat permintaan pertama untuk mendapatkan 1000 permintaan lagi. Iblis mengejeknya bahwa dia tidak punya pilihan selain menerima, karena dia pada dasarnya sudah mati. Jika tidak tanpa pilihan lain, dia memberitahu bos barunya bahwa kesepakatan sudah selesai dan menandatangani kontrak dengan jiwanya sebagai taruhannya. Keesokan paginya dia akhirnya sampai di apartemennya berlari-lari, seperti pecandu narkoba yang diserang anjing sepanjang malam. Bos barunya meninggalkannya tepat setelah kontrak selesai, tapi dia memutuskan untuk menerima karena dia praktis sudah menjadi budak saat masuk apartemen. Dia melihat tempat itu benar-benar rusak dan tidak ada siapapun di dalam. Tiba-tiba dia menemukan Death Note bertanda tangan dengan darah dan bertanya-tanya, apa yang salah dengan keluarganya? Saat itu dia mendengar suara keras dari belakang dan dipukul dengan tongkat besi di belakang kepala. Penyusup kasar itu berteriak karena mengabaikan panggilannya, tapi rekannya berkata, jangan memukuli anak itu sampai mati. Temannya memperingatkan bahwa anak itu bisa berbahaya. Karena dia adalah orakel. Bingung dan marah, pahlawan kita bertanya siapa mereka dan pria pirang itu dengan sopan membalas dengan tendangan brutal ke dadanya. Bertanya di mana ibunya yang tidak berguna itu, dan pria itu menghina dia, karena punya ibu bodoh yang membakar dirinya sendiri, mencoba membayar hutang untuk anaknya yang pemalas. Seperti dia terhibur karena ibunya tidak sadar bahwa dia akan selalu menjadi sampah dan menyebut dia dan ibunya pemboros oksigen. Tiba-tiba Joe teringat masa kecilnya saat dia bilang ke ibunya bahwa dia tidak mau jadi pecundang lagi. Dia melihat mimpi buruk di mana ibunya bekerja sangat keras. Ibunya meninggal karena kelelahan, dan dia khawatir dalam hati bahwa itu mungkin akan terjadi suatu hari nanti. Saat dia bertanya apa yang akan terjadi jika dia tidak bangkit sebagai orakel, ibunya hanya berkata pada Chen kecil untuk berhenti khawatir. Dia bilang, meskipun seluruh dunia runtuh, dia akan selalu ada untuknya. Dan menyuruhnya untuk percaya diri pada dirinya sendiri. Kembali ke masa sekarang, dia menjadi bersemangat dan melemparkan pukulan secepat kilat ke wajah pria pirang itu. Tiba-tiba, sementara bajingan itu terpental, rekannya mendengar suara benturan keras dan menyuruhnya berhenti sebelum dia membunuh anak itu. Hanya untuk melihat tubuhnya terbang melewati mereka setelah debu mereda. Wajahnya terlihat sangat parah sampai operasi plastik pun tidak bisa memperbaikinya lagi. Melihat itu, 2 orang lainnya menatap perubahan aura yang tiba-tiba dan mengira dia mengalami terobosan secara real time. Sementara itu anak kita menatap mereka dengan tatapan terdingin dan menyuruh bajingan-bajingan itu untuk tutup mulut kotor mereka. Memutuskan mereka perlu mengajari bocah peringkat E itu pelajaran. Preman berkata pada Jun bahwa sudah saatnya memberi pelajaran dengan mematahkan 1 atau 2 kaki. Anak kita menangkap bahwa mereka sedang membicarakan kekuatannya dan menyimpulkan bahwa mereka mungkin levelnya lebih tinggi darinya saat Jun mengayunkan pipa dari atas. Joe melihatnya bergerak lambat dan melompat menghindar dengan mudah, lalu muncul tepat di belakang gorila itu dengan sentuhan lembut lututnya ke wajah. Tendangan ganas itu membuat si bodoh terbang. Setelah itu rekannya menyerang dari belakang, sambil bertanya-tanya bagaimana mungkin peringkat E bisa begitu gesit. Pria itu, pikir Joe, tidak bisa melihatnya, jadi dia berniat mematahkan beberapa tulang rusuk. Namun,
Dia malah mendapat tulang rusuknya sendiri hancur oleh tendangan putar, saat dia dilempar seperti sampah kemarin malam. Pria itu tidak percaya apa yang sedang terjadi. Pria itu memohon belas kasihan pada anak kita, karena dia hanya datang atas perintah Lin Yu untuk menagih utang. Mendengar itu dia menyuruh rentenir untuk bilang pada bosnya, bahwa dia akan membayar uangnya tepat waktu, jadi dia harus tenang. Dan keluar dari hidupnya. Preman-preman itu gemetar mendengar kata-katanya. Dan cepat-cepat keluar lewat pintu depan. Saat itu Joe bertanya pada iblis, apakah dia ada di sana? Dan Goldfinger terkejut, amatir itu bisa merasakan kehadirannya. Dia menjawab bahwa dia bisa merasakan kekuatannya mengalir deras di tubuhnya, dan iblis itu menyuruhnya bersyukur atas bantuan itu. Anak kita dengan semangat memuji dia dengan memanggil bos dan bilang dia tidak perlu takut pada siapapun jika meminjam kekuatannya. Itu membuat iblis kesal karena manusia biasa tidak seharusnya berani memikirkan menggunakan kekuatan yang bisa dengan mudah mengakhiri hidupnya. Jika dia menggunakannya melebihi batas, Yu terkejut mendengar itu dan bertanya pada bos, bagaimana dia bisa mengabulkan keinginannya. Goldfinger meyakinkan dia, bahwa dia akan menjadi lebih kuat dari hadiah, tapi memperingatkan untuk melupakan dulu menggunakan kekuatannya. Pahlawan kita cukup kecewa, mendengar itu tapi Goldfinger berpikir dalam hati, bahwa sungguh gila bagaimana dia mengendalikan kekuatannya dengan baik. Itu membuatnya bertanya-tanya, apakah Joe diam-diam adalah pasangan takdirnya. Setelah itu dia bertanya pada bos, tentang keinginan keduanya, dan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Tapi iblis itu hanya menyuruhnya melupakan itu, dan melakukan apapun yang dia mau. Untuk sekarang mendengar itu. Dia menghela napas karena banyak yang harus dia pelajari tentang dunia baru ini, dan sepertinya tubuh barunya tidak akan terlalu berguna. Dia mengeluarkan ponsel Joe. Untuk mendapatkan gambaran lebih baik tentang seperti apa kehidupan anak itu, sebenarnya pertama dia melihat bahwa dia tidak mendapat satupun pesan atau panggilan dari keluarganya. Tapi saat membuka pesan dari saudara perempuannya, apa yang dia lihat membuatnya benar-benar terdiam. Dia mengirim pesan beberapa waktu lalu, agar dia datang secepat mungkin karena ibu mereka jatuh koma. Kemudian di rumah sakit dia membuka pintu lebar-lebar dengan penuh ketegangan. Di dalam dia melihat seorang gadis yang tampaknya saudara perempuannya membungkuk penuh kekhawatiran di depan tempat tidur ibu mereka. Butuh beberapa saat baginya untuk menyadari bahwa suasananya sangat tidak nyaman yang masuk akal karena dia sebelumnya mengabaikan saudara perempuannya. Dia berjalan mendekat dan melihat wanita di tempat tidur yang seharusnya ibunya. Dia tidak percaya betapa parah kondisinya. Dibandingkan dengan ingatan yang dia miliki tentangnya di pikirannya, dan dia bertanya-tanya, apakah semua ini salah Joe. Dengan wajah penuh rasa bersalah, dia meminta maaf pada saudara perempuannya karena terlambat. Dan bertanya, bagaimana keadaan ibu mereka, tapi dia hanya tersenyum dengan marah sambil bertanya, alasan basi apa yang akan dia berikan kali ini. Dia mengulang semua alasan bodoh, yang dia buat dulu tentang latihan dan memanggil iblis. Tiba-tiba dia meledak marah padanya. Tidak percaya, bahwa dia bahkan tidak bisa datang melihat ibunya yang koma, karena menghabiskan dirinya untuk melunasi utangnya. Dia diam, saat dia bilang ibu mereka hampir meninggal karena kehabisan uang untuk membayar tagihan rumah sakit setelah melunasi utangnya yang tak ada habisnya. Setelah meluapkan semuanya dia bilang, mereka sudah cukup dan memberinya kartu dengan biaya 6 bulan pengeluarannya. Sambil bilang dia akan mengurus ibu mereka sendiri, dia berkeringat bingung, bertanya apa maksudnya, dan saudara perempuannya dengan tenang, bilang bahwa dia sudah mati baginya. Kemudian di luar Goldfinger merasakan emosi gelapnya, dan bertanya mengapa kata-kata gadis manusia itu sangat menyakitinya. Iblis itu meyakinkan dia bahwa dia bukan penyebabnya. Tapi dia ingat bahwa saudara perempuan Joe mengingatkannya pada dirinya, yang menyedihkan yang pernah membuat kesalahan yang sama, yang membuat bosnya tertawa. Dan dia bilang, jangan sampai itu menghambat rencananya. Mendengar itu, Joe bertanya, apakah menjadi lebih kuat akan menyelesaikan semua masalahnya. Dan iblis itu memastikan bahwa semua masalah itu akan hilang, jika dia membuktikan dia punya kemampuan. Dengan itu, dia sepenuhnya bertekad memulai arc pelatihannya. Sementara itu di klub malam, bos penagih utang menyuruh sekretarisnya agar tim mereka bekerja cepat. Karena pelanggannya tidak akan menunggu, tapi sekretarisnya memberitahu, bahwa seorang siswa malah memukul 3 orang mereka. Mendengar itu gangster itu ingat bahwa anak buahnya mencoba menagih sebelum tenggat waktu dan merusak reputasinya. Sekretaris bilang dia akan memberi hukuman, tapi juga menjelaskan ini masalah serius, karena siswa itu memukul orang yang jauh di atas levelnya. Itu menarik perhatian penuh bos, dan dia cepat mengambil laporan dengan profil Joe di dalamnya. Dia pikir anak itu jauh lebih kuat dari yang terlihat. Karena tidak ada keahlian yang bisa membuat level 2 menang melawan level 3 akhirnya, dia memerintahkan sekretarisnya untuk memantau anak itu. Adegan berganti ke pahlawan kita yang sedang jogging pagi. Tetangga ramahnya menawarkan suplemen dengan harga bagus. Dia bilang akan kembali nanti melihat betapa energiknya dia. Pria itu bertanya-tanya, apakah mungkin dia punya pacar atau semacamnya, namun Joe sibuk membiasakan diri dengan tubuhnya dan membentuk otot sambil mengumpulkan informasi. Sejak dia keluar dari rumah sakit, dia belajar bahwa orang dengan kemampuan disebut oracle dan dia terjerat utang dalam-dalam. Karena suplemen untuk menjadi lebih kuat, harganya sangat mahal, sementara dia tidak yakin batasnya sampai mana dia sudah cukup kekar. Hanya dengan beberapa hari latihan dan obat-obatan. Saat dia sedang berpikir seseorang menelponnya dan saat dia mengangkat telepon, suara di ujung sana berteriak, bahwa dia lupa kembali seperti yang diminta guru mereka. Mendengar itu anak kita tiba-tiba ingat bahwa dia benar-benar menghilang tanpa kabar. Keesokan harinya di sekolah, dia belajar ada 6 peringkat dari A sampai E, dan harus mencapai level tertinggi di peringkatnya untuk naik ke berikutnya yang butuh usaha besar. Karena perbedaan besar dunia terbagi menjadi 5 lapisan di mana peringkat E dan orang biasa seperti dia berada di zona terluar, sementara peringkat D ke atas berada di lapisan dalam. Menyadari dia sampah tingkat bawah. Dia memutuskan untuk menjadi lebih kuat secepat mungkin agar bisa masuk lapisan tengah dengan cepat. Tiba-tiba seorang Neandertal memukulnya dari belakang dengan ingus.
Dan tertawa di wajahnya temannya bercanda, bahwa anak kita terlihat sangat lemah, mereka mungkin bisa mengalahkannya, meskipun dia oracle level 1 seperti mereka. Mendengar itu anak kita kesal karena monyet seperti mereka masih ada di dunia ini saat itu guru datang untuk kelas kemudian di luar. Dia sedang peregangan, dan berpikir kehidupan sekolahnya berjalan cukup baik sejauh ini, tiba-tiba seseorang memanggilnya dari belakang. Beberapa menit kemudian Booger Guy terkejut melihat anak kita bertarung dengan orang terkuat di kelas mereka. Temannya tidak terkejut karena sudah terbiasa, melihat Joe bertarung si pengganggu bilang pada pahlawan kita dia terlalu sombong. Hanya karena mendapat nilai bagus di ujian tertulis dia bilang nilai, sebenarnya seorang oracle berasal dari kekuatan dan kekuatan level satunya sampah. Mendengar itu Bro mengingatkan si pengganggu bahwa dia juga sampah level 1 yang membuat si pengganggu sangat marah hingga melemparkan pukulan keras Shu dengan mudah menangkap tinju itu dengan satu tangan. Dan memutar pergelangan tangan dengan tangan lainnya sambil bertanya apakah dia sudah selesai bicara pria marah itu tidak percaya dia dikalahkan olehnya. Dan dia bertanya-tanya, apakah Joe juga tumbuh lebih tinggi dari sebelumnya? Kemudian Joe membalas kata-katanya, bahwa kekuatan adalah segalanya. Lalu dengan sopan meminta izin untuk menghancurkan wajahnya. Sementara pria itu berkeringat keras mengira dia akan dipukuli. Pelatih tiba-tiba muncul dan marah pada anak kita karena membuat keributan di kelasnya pelatih terlihat seiring marah seperti biasanya. Dan bertanya, apakah dia berniat membuat masalah begitu saja? Saat kembali anak kita memasang wajah paling polos dan mengaku mereka hanya bermain-main. Si pengganggu menarik tangannya lepas, dan menyuruhnya melepaskan diri, melihat situasi mereda pelatih, memperingatkan pahlawan kita satu kali lagi, dan memerintahkan semua orang untuk berbaris untuk tes. Tak lama kemudian para siswa berkumpul di samping tiang pull-up sementara pelatih Gigia, mulai berbicara dia, membakar semangat mereka tentang turnamen yang akan datang melawan sekolah lain. Menjanjikan bahwa hasil yang kuat tidak hanya akan membawa kemuliaan bagi sekolah, tetapi juga membuka pintu ke akademi elit di akhir pidatonya. Dia dengan tanpa malu mulai mempromosikan suplemen ajaibnya seperti penipu, yang sebenarnya tantangan dimulai dengan si pengganggu melakukan 50 pull-up sekaligus. Joe tidak terkesan, dan berkata ini lebih terasa seperti tantangan TikTok, daripada tes serius tepat saat itu. Suara memanggilnya menanyakan, apakah dia baik-baik saja. Ketua kelas mengakui dia khawatir, karena Joe mengabaikan pesannya selama berhari-hari dia cepat-cepat mencoba menutupi dengan mengatakan dia hanya penasaran tentangnya. Tapi anak kita meyakinkannya, bahwa tidak terjadi apa-apa mengalihkan pembicaraan dia bertanya, mengapa dia menolak membeli suplemen mencurigakan guru itu. Joe dengan belak-belakan menjawab bahwa dia sedang bokek dia mencoba memperingatkan konsekuensi melewatkan pembelian tapi namanya dipanggil sebelum dia selesai mengucapkan semoga beruntung. Dia mengantarnya dia hanya berhasil melakukan 25 pull-up sebelum gagal, tapi pelatih ingat dia membeli 2 botol darinya, dan secara ajaib menaikkan skor menjadi 35. Tiba-tiba anak kita sadar bahwa ini alasan sebenarnya, setiap siswa membeli barang mahal itu sejak awal. Kalau tidak mereka berisiko dikeluarkan, akhirnya Joe maju untuk giliran di tiang pelatih, menyipitkan matanya. Sepenuhnya sadar, pahlawan kita tidak membeli satu botol pun senyum licik muncul di wajahnya, saat dia memutuskan memberi contoh padanya. Karena tidak membeli barang murahan itu sementara Joe mempelajari tiang pull-up dan pelindung pergelangan tangan mencatat mereka terlihat normal sekilas. Tapi pasti ada trik di baliknya, saat dia menggenggam tiang matanya membelalak kaget. Tubuhnya tiba-tiba terasa lebih berat, dan dia cepat menyadari bahwa kristal yang tertanam di pelindung pergelangan tangan menambah beban ekstra, meskipun begitu anak kita menolak menyerah menyadari kristal itu pasti punya batas berat. Terus mendorong dia melanjutkan melakukan repetisi seolah itu, mudah siswa lain menatap dengan tak percaya terkejut, bahwa si lemah itu mengalahkan mereka dengan mudah. Mereka kehilangan akal, saat Joe melewati 100 repetisi sambil berteriak, bahwa dia pasti setidaknya tingkat kedua saat akhirnya dia melepaskan tiang. Kerumunan mengerumuninya membombardir dengan pertanyaan tanpa henti sementara pelatih membeku bertanya-tanya apakah anak itu diam-diam memakai peningkat. Ketakutan merayap saat dia menyadari siswa, mungkin tidak lagi membutuhkan suplemen curangannya tepat saat itu dia tersenyum jahat. Merancang rencana licik untuk pahlawan kita adegan beralih ke kepala sekolah yang marah. Sedang menelepon tentang pembatalan acara tingkat kedua, dia berargumen bahwa sekolah kekurangan dana dan hampir hanya cukup dengan siswa tingkat ketiga. Pria di ujung telepon dengan tegas menjawab bahwa sistem mencari oracle elit, itulah sebabnya dana dialihkan ke sekolah top. Menutup telepon dengan keras kepala sekolah, menepuk dahi frustrasi menyadari sekolah tidak punya dana untuk menghasilkan satu oracle elit pun matanya tertuju pada kristal hitam terkunci dalam kotak kaca. Saat dia berpikir keras bagaimana menjaga sekolah, tetap berjalan pikirannya terhenti saat suara pelatih gigi memanggil dari luar kantor. Pelatih masuk dengan santai, dan dengan bangga meletakkan daftar nama yang dia klaim, akan menjadi oracle elit kepala sekolah memindai kertas itu. Dan langsung melihat bahwa setiap nama yang tercantum hampir semuanya tingkat pertama, namun pelatih menjual mereka sebagai anak ajaib pelatih, lalu berkata, ada satu siswa yang tidak layak menjadi oracle dan kepala sekolah. Terpancing bertanya, siapa dia cerita beralih kembali ke pahlawan kita. Berjalan menuju kantor kepala sekolah dengan iblis yang mengintai di sampingnya buku terkutuk bertanya apa yang dia tarik kali ini. Tapi Joe diam berdiri di luar pintu, dia ingat betapa buruk reputasi kepala sekolah, dan berharap tidak ada hal buruk dari pertemuan ini. Tepat saat dia meraih gagang pintu api muncul di depannya membuatnya terkejut. Iblis menyala senang, bahwa keinginan yang dipicu yang dia sebutkan sebelumnya, akhirnya muncul dia memerintahkan Joe untuk segera melacak objek itu. Tapi Joe mulai mengeluh tentang betapa buruknya timing ini pikirannya terhenti saat kepala sekolah sendiri memecah keheningan menyuruhnya berhenti membuang waktu dan masuk. Sudah melangkah masuk Joe dengan sopan bertanya, mengapa kepala sekolah memanggilnya pria itu membolak-balik catatan sekolahnya. Lalu bertanya kepada murid, apa yang dia pikir dibutuhkan untuk menjadi oracle, tanpa menunggu jawaban kepala sekolah menjawab sendiri.
Mengatakan semuanya bermuara pada uang lalu dia berkata kepada Joe tanpa ragu, berhentilah sekarang selagi masih di depan. Warna memudar dari wajahnya dan kepala sekolah, melanjutkan menjelaskan bahwa biaya mengembangkan Oracle terlalu tinggi. Dia bersikeras bahwa Joe hanyalah anak miskin yang tidak mungkin bertahan di sini dalam jangka panjang. Dalam pikirannya dia menganggap lebih baik memangkas kerugian dengan murid yang lemah sekarang. Dan dia bahkan bersedia mengembalikan biaya sekolah Joe butuh beberapa detik untuk memproses situasi itu sementara mata iblis melebar. Saat dia tiba-tiba menyadari kristal itu adalah objeknya, dan memberitahu pahlawan kita untuk mengambilnya dia berbisik pelan kepada buku terkutuk, untuk mengambilnya sendiri. Tapi iblis segera mengingatkannya bahwa itu butuh orang lain untuk bertindak. Joe terdiam tenggelam dalam pikiran. Menyadari bahwa dia benar-benar harus masuk ke zona Mid City, yang berarti dia tidak boleh dikeluarkan di sini. Apapun yang terjadi dia menenangkan diri dan mengingat bahwa tidak ada satupun murid dari akademi ini yang pernah melewati level E2, itulah sebabnya murid-murid ini dianggap sangat berharga. Anak kita kemudian bertanya kepada iblis, apakah dia bisa menentukan hadiah untuk misi ini. Saat itu iblis baru paham apa rencana Joe. Tapi sebelum dia bisa bicara, Joe memotong dan menyatakan bahwa dia ingin skill pinjam kekuatan Goldfinger meledak marah padanya. Mengingatkannya betapa gila dan berbahayanya pilihan itu. Tapi anak kita sudah terkunci. Dia berargumen bahwa jika dia dikeluarkan maka keinginan iblis mungkin tidak akan pernah terwujud. Dan menuntut agar buku terkutuk mempercayainya. Dengan enggan Goldfinger menyerah dan mengakui bahwa apapun yang terjadi dari sini tidak bisa disalahkan padanya. Sebuah panel bercahaya muncul di depan. Joe menanyakan apakah dia ingin skill pinjam kekuatan. Dia langsung menerima tanpa ragu. Kepala sekolah lalu menginterupsi pikirannya bertanya, apakah dia punya kata-kata terakhir. Dia menjawab tegas bahwa dia ingin kepala sekolah menilai levelnya lagi, dan baru kemudian memutuskan. Kepala sekolah menggeleng kepala pada permintaan yang sia-sia itu. Tapi tetap mengulurkan tangan saat bersentuhan. Dia mencatat bahwa kekuatan Joe lebih besar dari yang tercatat, tapi masih belum cukup untuk bertahan. Menutup mata, Joe menyadari ini adalah kesempatan terakhirnya, dan berusaha keras menyerap sebanyak mungkin energi bintang. Dia lalu mulai memancarkan aura murni yang mengejutkan kepala sekolah, bahkan iblis pun terkejut karena tidak pernah mengira energi anak itu bisa melampaui kekuatan yang dipinjamkannya. Kepala sekolah terhuyung mundur terkejut mencoba memproses apa yang baru saja terjadi. Dia sadar bahwa Joe entah bagaimana berhasil menembus dan mencapai level 4 baru saja menggemeretakkan gigi. Pria itu mengembalikan ketenangannya, dan memanggil anak kita menyuruhnya ikut turnamen sekolah yang akan datang. Joe berkedip terkejut. Mencoba mencari tahu kenapa nada kepala sekolah berubah tiba-tiba setelah debu mereda. Dia menyimpulkan bahwa pria itu mungkin ingin mengangkat Lady School dari keterpurukan dan menggunakannya untuk pamer di depan departemen pendidikan. Kepala sekolah mengakui bahwa untuk menutupi kekurangan dia ingin menyingkirkan murid yang tidak berguna. Lalu meminta maaf, karena membuat Joe terjebak dalam masalah ini. Sebagai hadiah dia memberinya beasiswa penuh plus 6 botol suplemen setiap minggu. Dia berkata terus terang bahwa pahlawan kita harus mewakili sekolah mereka, karena masa depan akademi sepenuhnya bergantung padanya. Menyadari betapa putus asanya pria itu, anak kita mencoba peruntungan, dan bertanya, apakah dia bisa mendapatkan kristal hitam di rak. Kepala sekolah menjelaskan itu terukir dari kristal bintang hitam yang awalnya dibawa kembali oleh kepala sekolah sebelumnya, dan itu melambangkan kepercayaan sekolah. Tapi kemudian dia menghela napas bahwa jika sekolah runtuh simbol itu tidak berarti apa-apa, jadi dia setuju akan menyerahkannya. Pahlawan kita menjawab dengan percaya diri. Berjanji akan memberikan segalanya untuk memenangkan turnamen. Kepala sekolah lalu berganti topik dan bertanya bagaimana dia bisa menjadi sekuat itu. Joe menjawab santai. Mengatakan dia selama ini menyembunyikan kekuatannya. Kepala sekolah hampir tersedak, berpikir bahwa menyembunyikan level adalah trik pro gamer sejati. Dan bersumpah tidak akan membocorkannya ke siapapun. Saat itu seorang wanita masuk ke kantor dan kepala sekolah menyuruhnya mengantar Joe ke kelas elit. Beberapa saat kemudian, dia menjelaskan bahwa seluruh lantai 2 hanya untuk elit. Berganti topik. Dia santai bertanya hubungan apa yang dia miliki dengan kepala sekolah, tapi Joe mengabaikannya tanpa memberi jawaban tepat. Saat itu pelatih Gigia masuk dengan cepat. Dia minta maaf, mengatakan dia memohon kepada kepala sekolah untuk mempertimbangkan ulang keputusan itu, tapi tidak berhasil. Guru wanita memotong ucapannya. Menjelaskan bahwa Joe sama sekali tidak dikeluarkan, dan sebenarnya dia dipindahkan ke kelas elit. Dia menambahkan bahwa kepala sekolah sekarang sedang mencarinya. Yang membuat wajah pelatih kehilangan semua warna. Malam itu dia menyeret dirinya kembali ke apartemen kecilnya dan langsung terjatuh di tempat tidur. Dia bergumam pada dirinya sendiri, bertanya-tanya, bagaimana mungkin anak miskin sepertinya bisa mencapai level 4 dalam waktu singkat. Iblis itu langsung memotong, mengingatkannya akan misi yang harus dilakukan. Oldfinger memperingatkan bahwa kekuatannya tidak akan menipu manusia selamanya. Dan dia mengakui sudah menyadari hal itu, tapi dia beralasan dia mendapat suplemen gratis, dan lolos dari pengeluaran, jadi hidupnya tidak terlalu buruk sekarang. Melihat ponselnya dia menyadari krisis sebenarnya masih tumpukan hutang dan dia harus segera membuat rencana menghasilkan uang. Keesokan harinya di sekolah dia terlihat lebih depresi dari sebelumnya. Melihat sekeliling area yang berdebu dan kumuh, dia bertanya-tanya tempat seperti apa yang baru saja dia masuki. Tiba-tiba, seseorang memanggil namanya. Seorang pria melambaikan tangan dari kejauhan sambil tersenyum lebar mengajaknya mendekat. Mereka mulai mengobrol dan pria itu meminta maaf karena tidak menemukannya lebih cepat, karena dia selalu sibuk dengan tugas kelas. Pria itu memperkenalkan diri sebagai guru Jiang dan Joe langsung bertanya,
Apakah dia benar-benar satu-satunya guru di sini? Jiang menggaruk kepalanya mengakui sekolah ini memang sedang tidak baik. Dan dia satu-satunya yang ditugaskan untuk kelas lanjutan. Dia menambahkan bahwa mereka menggunakan bagian terdalam untuk latihan, itulah sebabnya lorong luar hanya berdebu. Mendorong pintu terbuka, guru itu meyakinkan Zhou untuk tidak khawatir, menegaskan fasilitasnya masih kelas atas. Dia bahkan berjanji bahwa tidak akan pernah membosankan. Sementara pahlawan kita hanya terpana, interiornya sama sekali tidak seperti luar dan seperti gym kelas dunia. Gurunya menjelaskan bahwa para siswa semua melakukan latihan mandiri dan menawarkan untuk memperkenalkan mereka. Dia pikir tempat itu seperti klub kebugaran bintang 5. Dengan siswa yang penuh energi, meskipun dia menangkap beberapa yang meliriknya dari samping gurunya, kemudian memanggil semua orang untuk memperkenalkan pendatang baru. Dia membungkuk sopan dan menyapa mereka dengan hormat. Tapi seorang pria berambut merah di belakang langsung membuat masalah sambil menyilangkan tangan dengan senyum sinis. Dia mengejek Zhou, menyuruhnya berhenti berpura-pura dan mengakui bahwa dia menggunakan koneksi untuk masuk. Guru itu memarahi dan berteriak pada Wen Hao untuk berperilaku. Dan menjelaskan bahwa Zhou pindah murni berdasarkan kemampuan. Pria itu tidak percaya, dia menyipitkan mata seperti predator yang melihat mangsa mudah. Menantang Zhou bertarung, tiba-tiba para siswa langsung bersemangat senang melihat duel untuk pertama kalinya dalam waktu lama. Dan mulai menyebarkan rumor. Seorang siswa berambut pirang di belakang bertanya apa yang terjadi dan seorang gadis berambut merah muda menjelaskan bahwa pertarungan akan segera terjadi. Itu memicu minat si pirang, dan dia cepat-cepat bertanya, lebih banyak tentang siswa pindahan itu. Kembali ke pahlawan kita, guru, menyarankan dia menolak tantangan. Tapi Zhou menerima tanpa ragu. Dia dengan tenang, menambahkan bahwa dia baik-baik saja dengan pertandingan selama kekuatan mematikan dilarang. Sementara itu di kantor sekolah, kepala sekolah hampir meledak menuntut tahu apakah anak baru itu sudah mulai berkelahi. Guru menjelaskan lewat telepon bahwa anak kita menerima tantangan. Wen Hao kembali ke pertarungan. Kedua pihak tidak mundur saat mereka saling berhadapan dengan aura penuh amarah. Kepala sekolah merasa aneh, tapi mengira anak itu hanya ingin tahu levelnya. Saat ini, jadi dia memberi izin duel berlangsung di arena. Beberapa saat kemudian, kedua siswa berdiri di belakang meja terpisah saat guru menjelaskan aturan pertama, tidak boleh ada campur tangan dari luar. Dan kedua-kedua petarung harus bertanding pada level bintang yang sama. Wen Hao sulit percaya bahwa Zhou benar-benar juga orakel peringkat guru mereka kemudian menyelesaikan instruksi. Dengan tegas mengingatkan mereka bahwa menyerang titik vital benar-benar dilarang. Kedua lawan mulai mengelilingi satu sama lain. Sementara guru mengingatkan mereka bahwa kekuatan mematikan tidak diperbolehkan dalam keadaan apapun. Dia melanjutkan bahwa siapapun yang kalah tidak boleh membalas. Apapun hasilnya, pukulan bersih ke wajah atau menyerah, akan langsung mengakhiri duel dengan gerakan tangan. Guru mereka memberi sinyal, mulai berharap cepat selesai. Wen Hao menyerbu maju dan mengincar lehernya. Dia bahkan tidak berkedip, dan menangkap lengannya membuat Wen Hao benar-benar terkejut. Si berambut merah langsung mengayun lagi. Menyadari pria ini mungkin benar-benar serius, Wen Hao melancarkan serangan bertubi-tubi. Zhou menghindari setiap serangan dengan tenang dan presisi. Frustrasi Wen Hao tiba-tiba berganti strategi dan mencoba menendang kakinya berputar di udara, dan si berambut merah melancarkan jurus andalannya, tendangan kait angin. Zhou berhasil memblokir dengan lengannya. Meskipun si berambut merah tersenyum yakin, pertandingan sudah selesai. Dari posisi itu dia mengejutkannya dengan tendangan tajam ke leher Wen Hao. Si berambut merah mencoba pulih, sambil bertanya-tanya. Bagaimana orang ini bisa tahu seni bela diri menangkap dirinya sebelum jatuh? Wen Hao berpikir satu-satunya yang penting sekarang adalah menjaga wajahnya dengan segala cara. Tapi saat dia berbalik, Zhou dengan tenang mengetuk hidungnya dengan tinju terkepal sambil tersenyum sinis. Dia bertanya, apakah itu berarti kemenangan? Membuat Wen Hao membeku tak percaya. Arena menjadi sunyi sejenak sampai Guru Zhong secara resmi menyatakan Zhou sebagai pemenang. Wen Hao tidak percaya dia benar-benar kalah dari seseorang. Dan semua orang terkejut dengan hasil mengejutkan pertandingan itu. Mereka pikir anak kita terlalu kuat, sementara dia merasa pertandingan berakhir terlalu cepat. Tapi dia tetap berhasil belajar sesuatu darinya. Lalu dia bertanya pada Wen Hao, apakah dia punya keluhan sekarang melihat pertandingan itu? Pelatih tidak percaya matanya. Karena Wen Hao adalah elit yang sudah menjalani pelatihan profesional, tapi dia masih kalah dari orang yang baru saja dipromosikan ke kelas elit. Dia berpikir anak kita punya bakat tersembunyi luar biasa, dan ini alasan kepala sekolah menyuruhnya memberi perlakuan khusus pada anak itu. Tiba-tiba kepala sekolah muncul, dan memberi selamat pada anak kita sambil menyuruhnya ikut karena ingin membicarakan sesuatu yang penting. Gadis berambut merah muda terkejut melihat pemandangan ini, sementara pria berambut kuning bilang, mereka pasti butuh orang seperti dia di kru kuat mereka. Kepala sekolah bertanya pada anak kita, apakah dia suka kelas elit, dan dia menjawab selain murid-murid yang terlalu antusias tidak ada yang istimewa. Kepala sekolah bilang, dia akan terbiasa, karena yang kuat selalu menarik perhatian. Dia juga menyarankan fokus pada latihan. Dan sekolah akan melakukan segala yang bisa untuk membantunya. Mendengar ini anak kita berpikir kepala sekolah sekarang mempercayainya, jadi dia memutuskan bertanya, apakah dia tahu cara cepat menghasilkan uang bagi murid, tapi dia disuruh tetap fokus latihan supaya bisa menghasilkan uang lebih banyak dalam jangka panjang. Dan sekolah juga bisa membantu secara finansial, jika keluarganya sedang kesulitan. Anak kita bilang tidak ada masalah seperti itu. Dan berpikir, sekarang dia harus cari cara lain. Entah bagaimana saat dia latihan di gym, dia mengingatkan diri harus berhati-hati. Karena sekolah punya aturan ketat soal pinjaman siswa, dia bertanya-tanya, di mana bisa belajar cari uang tambahan, tapi tiba-tiba pria berambut kuning muncul di depannya. Dan memuji pertandingan itu, lalu dia bertanya, siapa anak kita? Dan anak kita membalas dengan pertanyaan yang sama. Sementara gadis itu bilang pada Shen dia kasar dan dia minta maaf pada anak kita, karena dia kadang menyebalkan. Dia memperkenalkan diri sebagai Sue. Dan rasa sakit di sisinya adalah Shen. Dia bilang mereka berdua seniornya dan bisa membantu kalau dia bingung tentang apapun. Pria menyebalkan itu lalu bilang, mereka sekarang tim dan dia pemimpin tim, jadi dia akan merawatnya dengan baik secara pribadi.
Dia lalu bertanya pada anak kita tentang teknik bertarung yang dipakai melawan Wen Hao, tapi pahlawan kita bilang, dia tidak tahu apa-apa tentang teknik seperti itu. Pemimpin terkejut saat anak kita bilang gerakan yang dipakai cuma refleks. Dia bilang Wen Hao bakal marah, kalau tahu ini dan Sui cepat bilang dia akan jelaskan. Dia menjelaskan teknik bertarung adalah jurus khusus yang dipelajari dari gulungan atau batu memori, dan semakin dikuasai semakin kuat, ada banyak jenis. Dan petarung kuat menggabungkan teknik ini ke gaya bertarung mereka Sen lalu. Bilang, Wen Hao, pakai teknik bertarung peringkat D dalam pertandingan yang dikenal sebagai tendangan angin kait mendengar itu. Anak kita pikir itu. Sebabnya, dia tidak bisa menangkis tendangan dengan benar, dan dia akan lebih berpeluang menang jika bisa menguasai teknik seperti itu. Dia bertanya, apakah teknik itu langka dan pemimpin menjelaskan kelangkaannya, tergantung peringkat sekolah mengajarkan yang dasar. Tapi yang kuat hanya bisa dipelajari dalam dua kondisi mereka beli atau dibagikan orang lain tapi harganya sangat mahal. Di pasar sekarang, bahkan teknik peringkat D dasar bisa seharga sekitar 500.000 pamer. Keduanya bilang mereka punya teknik bertarung dan bisa tunjukkan kalau dia mau lihat. Joe pikir kedua orang ini pasti sangat kaya. Karena jumlah sebesar itu tidak masalah, bagi mereka tiba-tiba dia terpikir, bisa tanya mereka, tentang berbagai cara. Dari mana dia bisa cepat mendapatkan uang, dia bertanya kepada mereka, apakah ada cara cepat untuk dia menghasilkan uang, tapi dia bilang dia tidak mau melakukan hal ilegal. Seperti merampok, Bang Sen memberitahunya bahwa satu-satunya pilihan adalah distrik Blackwater, tapi Sue cepat-cepat melarangnya mengucapkan omong kosong seperti itu. Lalu dia bilang dia pernah dengar, apa saja bisa terjadi di sana, tapi sekolah melarang murid masuk ke distrik itu. Setelah itu, pemimpin bertanya pada anak kita berapa banyak uang yang dia butuhkan untuk teknik itu dan dia bilang sekitar 300.000 keduanya. Langsung memeriksa rekening mereka. Tapi mereka benar-benar bangkrut sementara anak kita berpikir dia akan memeriksa distrik Blackwater. Setelah sekolah, karena dia benar-benar butuh uang, sekarang dia sampai di distrik itu, dengan menggunakan peta. Dan berpikir bahwa itu benar-benar dekat dengan rumahnya. Tidak ada yang bisa mengira dia murid karena dia tidak memakai seragam lagi. Dia bahkan bertanya pada bos, apa pendapatnya tentang distrik itu, tapi dia tidak mendapat jawaban sama sekali menurut yang dia dengar. Zona luar tidak punya petarung kuat dan level kekuatannya, setara Oracle level 4 jadi dia bisa dengan mudah mengatasi siapa saja. Jika situasi memburuk dia yakin setidaknya dia bisa kabur dengan aman setelah melihat lebih dekat sekitar. Dia berpikir daerah ini pasti sudah ditinggalkan dan bertanya-tanya, apakah ini benar-benar zona keajaiban, tapi dia masih melihat jejak samar di sekitar. Yang membawanya ke jalan rahasia tersembunyi lalu akhirnya dia sampai di zona keajaiban setelah hati-hati melewati jalan itu di zona keajaiban. Anak kita melihat lingkungan kotor dan semua transaksi gelap. Dia berpikir tidak ada yang membicarakan tempat ini, karena tidak ada hukum dan apa saja bisa dilakukan untuk mencari untung. Setelah melihat semua ini dia mendapat secercah harapan bahwa dia benar-benar bisa menghasilkan cukup uang untuk membayar utangnya. Tiba-tiba dia bertanya, pada preman penguntit berapa lama, mereka berencana mengikutinya. Salah satu preman memuji insting tajamnya. Dan bilang dia berencana menyerang saat dia benar-benar lengah, tapi sekarang situasinya berubah, dan dia akan menghajarnya di depan semua orang. Dia bilang, dia sudah sering lihat anak-anak, seperti dia sebelumnya anak kaya, yang datang ke distrik Blackwater menyamar lalu jadi mangsa mereka. Joe pikir dia semacam idiot karena dia sendiri benar-benar bangkrut. Preman itu lalu bilang dia seorang oracle. Jadi sia-sia kalau dia coba kabur. Dia bilang, kalau mau hidup ya ikuti perintahnya dan keluarkan isi sakunya. Mendengar ini anak kita bilang, padanya dia benar-benar kasar dan dengan satu pukulan dia tiba-tiba membuat pemimpin pingsan. Dua lainnya marah karena dia menjatuhkan pemimpin. Karena dia tidak hati-hati, jadi keduanya langsung menyerang untuk menikamnya. Tiba-tiba peti kayu jatuh menimpa mereka berdua. Dan seorang gadis misterius cepat-cepat meraih tangan anak kita dan memerintahnya ikut dengannya. Keduanya melarikan diri dari sana dan sampai di tempat aman tersembunyi. Joe berterima kasih padanya atas bantuannya, tapi sebenarnya itu cuma merepotkan karena setelah mengalahkan dua pria itu, dia berencana menginterogasi mereka. Gadis itu bertingkah seperti sudah kenal anak kita, dan bertanya, apa yang dia lakukan di sini. Setelah berkata begitu dia tiba-tiba panik karena ingat harus sembunyi. Dia bertanya, apakah dia benar-benar kenal dia. Tapi dia mengalihkan pembicaraan dengan bilang dia baru baca namanya di kerah setelah melihat label nama. Dia langsung melepasnya. Dia pikir untung gadis itu tidak tahu dia, karena dia tidak pernah sadar namanya tertulis di kerahnya. Sepanjang waktu dia berterima kasih padanya, karena sudah memberitahu, sementara dia senang tidak mengungkapkan identitas aslinya. Dia menyarankan dia menyembunyikan informasinya dengan baik. Karena daerah ini sangat berbahaya, lalu bilang dia akan membawanya keluar dari sini, tapi anak kita menolak tawarannya, karena dia di sini untuk cari uang. Dia memutuskan harus pergi, karena kalau dia tahu dia murid, maka dia akan dalam masalah besar. Saat Joe pergi dia berpikir, dia pasti tahu siapa dia, dan bertanya-tanya apa yang murid lakukan di zona keajaiban. Saat dia menyentuhnya dia merasakan sesuatu yang aneh. Sehingga dia berpikir dia sudah jadi oracle sementara anak kita membeli masker untuk menutupi wajahnya supaya identitasnya tidak bocor. Saat dia berpikir belum menemukan cara menghasilkan uang seseorang mendekatinya, dan bilang dia pemandu wisata lokal. Dan bisa menjawab semua pertanyaannya. Mendengar itu anak kita tertarik dan bertanya padanya. Apakah dia tahu tempat di mana dia bisa cepat dapat uang. Pemandu itu sangat senang karena dia pikir jumlah orang bertambah satu. Dan dengan bangga, memberitahu anak kita untuk mengikutinya. Dia membawa Joe ke arena pertarungan di mana dia bertanya, apakah ini adalah klub pertarungan bawah tanah. Pemandu mengatakan bahwa dia benar, dan ini adalah cara paling efisien untuk menghasilkan uang cepat. Dia menjelaskan bahwa hari ini pemenang akan mendapatkan hadiah uang. Bersama dengan sejumlah uang dari taruhan yang dipasang, dia mengatakan bahwa Oracle juga ikut bertarung jadi pertandingan ini berisiko tinggi.
Hadiah besar setelah melihat pertarungan yang sedang berlangsung, dia berpikir bahwa dia pasti punya kesempatan untuk menang seluruhnya. Pemandu bertanya pada anak kita, apakah dia ingin ikut. Karena dia bisa memberinya chip taruhan, dia mengatakan bahwa dia akan mengambil kesempatan pada hadiah uang bagaimanapun juga. Mengikuti anak kita, gadis misterius juga masuk ke klub pertarungan, dan mulai mencari dia. Tiba-tiba dia melihat anak kita berdiri di dalam ring dan bertanya-tanya apa yang dia lakukan di sini. Pria jelek itu bertingkah sombong di depan Joe, mengatakan bahwa dia adalah petarung duduk, tapi anak kita menjatuhkannya dengan satu pukulan. Kerumunan menganggap ini membosankan karena setiap petarung dijatuhkan dengan satu pukulan. Anak kita berpikir bahwa dia harus mengakhiri ini secepat mungkin. Dan dia juga menangani dua petarung berikutnya segera. Setelah melihat pertarungan ini, bos klub menjadi bingung. Karena dia hanya membiarkannya bertarung, karena dia terlihat lemah. Anak buah memberitahunya bahwa setelah menonton semua pertarungan ini, semua petarung menyerah, dan pelanggan menuntut pengembalian uang karena mereka mengira semua pertandingan ini diatur. Segera bos menyuruh bawahannya mengatur pertandingan khusus. Karena dia tidak akan membiarkan dia pergi dengan semua hadiah uang. Sementara itu dia mengalahkan lawan terakhirnya, dan bertanya, apakah sekarang dia bisa mendapatkan hadiah uang? Pengumum mengatakan bahwa kerumunan sangat bersemangat dari pertandingan ini, jadi mereka mengatur pertandingan khusus. Anak kita berpikir bahwa mereka tidak pernah berencana menyerahkan hadiah uang. Di sisi lain, anak buah membawa troli yang terikat monster. Pengumum mengatakan bahwa pertandingan khusus akan melawan Nivel, juga dikenal sebagai Freak, dan melihatnya Joe benar-benar terkejut. NPC membuka ikatannya dari troli, dan Freak jatuh ke tanah seperti mayat. Segera mereka keluar dari ring, dan menguncinya rapat. Bro hanya berdiri di sana memikirkan apa yang terjadi. Tiba-tiba Freak bangun dari tidurnya dengan tatapan sangat mengancam. Pria gemuk di kerumunan menenangkan pacarnya dengan mengatakan bahwa dia bisa dengan mudah mengalahkan monster itu dengan satu pukulan. Tapi sebenarnya dia hampir kencing di celana setelah melihat binatang itu. Gadis misterius bertanya-tanya, bagaimana sesuatu seperti itu bisa ada di sini. Dia tahu bahwa Joe tidak bisa menghadapinya sendiri, dan dia bisa menyelamatkannya dengan kemampuannya, tapi kemudian identitasnya akan terbongkar dan rencananya bocor. Sementara itu anak kita berpikir bahwa sayang sekali bos tidak ada di sini pada saat seperti ini. Dan dia pasti akan kesulitan mengalahkan monster ini. Ketika dia menatap matanya, dia merasa seperti mangsa dan monster adalah pemburu. Indra keenamnya berteriak agar dia menjauh, karena makhluk ini sangat berbahaya. Freak melesat menuju anak kita untuk menyerang mematikan. Tapi anak kita menggunakan instingnya untuk menghindari serangan, dan dia pasti sudah mati jika tidak melakukan itu setelah ini. Dia memutuskan bahwa dia harus serius. Jika ingin bertahan hidup, monster mendorongnya ke sudut, dan melihat itu, Joe memutuskan bahwa dia harus mengakhiri ini secepat mungkin. Dia meminjam kekuatan untuk meningkatkan levelnya, dan memukul Freak langsung ke tanah. Monster tergeletak di sana dan dia pikir pertarungan selesai. Tapi tiba-tiba menyerang lagi yang hampir dia hindari. Dia terkejut bahwa serangan terkuatnya tidak berpengaruh padanya. Dan dia cepat menjauh. Karena dia tahu dia tidak bisa mengalahkannya, dalam jarak dekat berlari-lari di arena. Anak kita menghindari serangannya dan mencari senjata yang bisa dia gunakan untuk mengalahkan monster. Lalu dia mematahkan cakar Freak dan menggunakannya sebagai belati untuk dengan cepat memotong leher monster sayatan itu. Tidak cukup dalam untuk membunuhnya. Tapi sekarang anak kita benar-benar bisa melawan. Dia tahu bahwa dia jauh lebih kuat dari monster, jadi dia bisa membunuhnya jika bisa mendekat sekali lagi. Dengan pikiran itu, Joe melesat maju. Tapi monster melepaskan gas misterius yang ternyata hanya uap. Monster menggunakan kabut ini sebagai pengalih perhatian dan menyerang anak kita dari berbagai sisi. Dia tidak bisa melihat apa-apa di dalam kabut, dan Freak menggunakan kesempatan ini untuk melukai dia. Karena takut anak kita akan membunuhnya saat dia melakukan satu gerakan. Anak kita tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan ini karena dia akan dibunuh. Jika waktu habis, dia memutuskan bahwa dia akan menggunakan semua inderanya untuk memastikan lokasinya. Akhirnya membunuhnya. Dia berkonsentrasi keras dan langsung mengunci lokasi monster. Setelah itu dia menangkapnya di tangan dan memotongnya bersih. Ini adalah kesempatan yang dibutuhkan anak kita untuk memberikan pukulan terakhir. Dan dia langsung menyerang, tapi sayangnya waktu habis dan hatinya mulai sakit. Sementara itu monster menggunakan kesempatan ini untuk melucuti senjatanya dan melayangkan lidahnya untuk memberikan pukulan mematikan. Anak kita masih belum menyerah. Dan dia memutuskan untuk melewati batasnya lagi. Dia meminjam kekuatan dan menangkap monster itu dari lidahnya. Lalu dia mengayunkannya ke udara dan menangkapnya dengan kedua rahangnya. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk merobek monster itu dan akhirnya membunuhnya. Sementara para pejabat yang menonton lewat kamera tidak tahu apa yang mereka lihat. Bos bertanya gugup, apakah anak baru itu akhirnya tumbang, tapi wajahnya cepat berubah pucat. Di dalam arena berdiri gadis berambut putih menatap Joe dengan mata terbelalak, bertanya-tanya, bagaimana dia bisa melakukan itu masih memegang kepala monster. Dia menatap tajam ke kamera dan tatapan maut itu saja membuat para pejabat berkeringat dingin. Bos mulai panik. Mengutuk bahwa dia menghabiskan banyak uang untuk membawa petarung itu hanya agar anak itu menghancurkannya. Seperti tidak ada apa-apa, pengumum pun bergegas untuk memulihkan diri. Mengucapkan selamat kepada Joe, dan menyuruhnya mengikuti staf untuk mengambil hadiahnya. Beberapa saat kemudian di belakang panggung sebuah koper penuh uang duduk di depannya. Pejabat menjelaskan bahwa jumlahnya sekitar 500.000. Dia meraih untuk mengambilnya, tapi bos tiba-tiba menutupnya dengan senyum licik. Dia menyatakan bahwa kesepakatan telah berubah, bahwa Joe harus menjadi petarung, tetap dan mendapatkan jumlah penuh, atau dia pergi hanya dengan seperempatnya. Anak kita menyipitkan mata dan menuntut agar dia mengulangi itu. Bos membentak sambil berteriak bahwa semua kontestan lain kabur setelah pertarungan itu, dan pejuang andalannya menderita penyakit kehilangan kepala mendadak. Anak kita membalas bahwa itu bukan kesepakatan awal mereka. Dia mengingatkan bahwa syaratnya mengatakan petarung tidak bertanggung jawab jika lawan mereka mati di ring. Bertanya lagi, apakah itu bukan kondisi yang disepakati? Aura Joe saja sudah menguras warna dari wajah pria itu.
Memancarkan getaran pembunuh, dia menuntut pembayaran penuh atau akan ada konsekuensi. Setelah mendengar itu, bos mengeluarkan pistol untuk mengancamnya. Tapi dia bahkan tidak berkedip. Dengan satu gerakan, pahlawan kita membongkar senjata itu dan mematahkan jari preman itu. Berteriak kesakitan, bos memerintahkan anak buahnya untuk menembaki anak itu. Anak buahnya langsung mengeluarkan pistol siap menembak. Dia hanya menghela napas kesal. Terlihat semakin kesal setiap detik di luar. Gadis berambut putih menegang saat tembakan tiba-tiba meledak beberapa saat kemudian. Seorang pria dilemparkan melalui jendela terbang seperti kaleng soda kosong, menatap pengawal yang tidak sadarkan diri di tanah kerumunan, bertanya-tanya apakah sedang syuting film. Gadis berambut putih bagaimanapun curiga kekacauan ini adalah ulah Joe. Sementara itu, pahlawan kita menerjang para pengawal, tanpa pikir panjang, tidak terpengaruh oleh fakta bahwa mereka membawa senjata. Preman botak mengangkat pistol untuk menembak, tapi dia menubrukkan kepalanya langsung ke dinding, malah meledak keluar. Dia berlari dengan uang di tangan sementara para preman di atas berteriak memberi perintah untuk menangkapnya. Saat dia berlari di jalanan, dia menyadari, dia sudah mencapai batasnya, dan tubuhnya melambat. Lukanya juga perlahan menguras kekuatannya. Tiba-tiba, sebuah tangan menangkap hoodie-nya dan menariknya ke gang sempit. Gadis dari tadi cepat menutup mulutnya. Saat para preman bergegas lewat tanpa menyadari begitu situasi aman, dia memberitahunya dia aman, dan Joe mengenali wajahnya dari sebelumnya. Dia menyuruhnya untuk menghemat tenaga dan memberitahu bahwa dia tahu jalur pelarian tersembunyi, membimbingnya ke sebuah terowongan. Dia memperingatkan jika dia tidak bergerak sekarang, para preman akan menutup seluruh distrik dan menangkapnya. Dia mencoba menjawab, tapi dia memotongnya, menyuruhnya untuk segera pergi. Tanpa pilihan lain, dia berterima kasih dan berlari ke dalam terowongan. Setelah dia pergi, dia mengetuk komunikatornya di ujung lain. Suara marah menuntut tahu kemana dia menghilang. Dia mengabaikannya, menyuruh saudara perempuannya untuk diam, dan menghubungkan kakek mereka karena dia menemukan sesuatu untuk dilaporkan. Adegan kemudian beralih kembali ke Joe yang hampir saja tersandung masuk ke apartemennya sebelum terjatuh ke lantai. Terengah-engah dia memegang dadanya berjuang untuk tetap terjaga, tapi saat tubuhnya membakar sisa kekuatannya, anak kita akhirnya terjatuh ke tanah. Tidak sadar, dia melayang ke dalam mimpi di mana ibunya meminta maaf karena berbohong tentang menjadi lebih baik. Kenyataannya lebih pahit bahwa dia hanya punya beberapa tahun lagi. Paling banyak dia memberitahu putranya bahwa dia tidak ingin apa-apa selain melihatnya tumbuh dan bertemu anak-anaknya suatu hari nanti. Untuk hanya menghabiskan sedikit waktu bersama lagi, ibu pahlawan kita meminta maaf lagi, karena tidak punya kekuatan untuk tetap di sisinya. Dan dia memberitahunya bahwa dia mencintainya lebih dari apapun di dunia ini. Air mata mengalir di wajahnya saat pahlawan kita terseret kembali ke kenyataan. Matanya terbuka lebar. Tapi dia menenangkan dirinya dan melihat langit cerah di luar jendela. Sambil duduk, dia menyadari dia masih di dalam rumah. Joe Chen, kelegaan menyelimuti dirinya karena dia masih hidup. Meskipun mimpi buruk masa kecil itulah yang membangunkannya, lalu sebuah suara terdengar di dalam kepalanya, bertanya apakah dia akhirnya terbangun. Membuatnya terkejut. Dia lalu bertanya pada
Tapi jika dia bisa mengendalikan aliran dan menyerapnya perlahan maka naik level dengan kecepatan gila mungkin saja dengan taruhan itu. Joe mengaktifkan kemampuan. Langsung melepaskan gelombang aura berat kekuatan energi mentah itu mengejutkannya tapi masuk akal. Karena kemampuan itu memungkinkan dia naik 2 level sekaligus menegang dia memaksa energi itu menjadi aliran tipis terkontrol dan mulai menyerapnya. Tubuhnya mengunci karena tekanan setiap otot berteriak dari tekanan yang luar biasa fokus dengan semua kemauan. Joe mencatat betapa cepat energi itu memenuhi dirinya lebih cepat dari apapun yang pernah dia rasakan, lalu panik menyerang dan tubuhnya terasa seperti akan meledak. Melihat tidak ada pilihan lain dia menunjuk tangannya ke atas, dan melepaskan energi berlebih yang meledak dalam gelombang. Memaksa teman-temannya melindungi diri dari tekanan yang menghancurkan mereka tidak percaya. Apa yang mereka saksikan bergumam terkejut bagaimana Joe tiba-tiba menjadi sangat kuat. Saat itulah, Goldfinger muncul. Karena dia tertarik oleh gangguan itu, iblis membeku melihat pemandangan di depannya. Joe yang basah kuyup oleh keringat dengan tenang memberitahunya dia berhasil menyerap kekuatan itu. Iblis hampir tidak percaya anak itu berhasil. Lalu bertanya-tanya keras, apakah Joe benar-benar jodohnya yang lama dinanti dia bertanya pada bos, apakah dia mengatakan sesuatu tapi bos mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan dia hanya senang. Anak kita tidak mati, setelah mendengar semua keributan pelatih datang berlari dan bertanya apa yang terjadi. Dan Sue memberitahu bahwa Joe yang melepaskan semua energi itu. Pelatih terkejut melihat jumlah energi bintang dan segera menyuruh asisten membawa alat pengukur. Setelah mengukur kekuatan pahlawan kita mereka mengetahui bahwa dia sudah menjadi oracle level 3 awalnya pelatih tidak percaya matanya. Tapi kemudian dia bergegas menuju kantor kepala sekolah untuk memberitahunya karena dia adalah oracle level 3 pertama. Yang sudah lama tidak terlihat di sekolah ini, sementara Sue bertanya padanya, bagaimana dia bisa naik level begitu cepat dan memintanya mengajarkan metodenya. Dia memberitahunya bahwa itu karena semua latihan yang telah dia lakukan dan memutuskan bahwa lain kali dia akan melakukannya secara pribadi agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Mendengar ini ketiganya menjadi bersemangat dan meningkatkan intensitas latihan mereka sementara itu. Anak kita bertanya pada bos mengapa kali ini dia tidak marah padanya bos berkata bahwa sekarang dia sudah terbiasa. Goldfinger bisa menggunakan semua kekuatannya jika dia mau. Untuk naik level dengan cepat karena dia butuh Joe menjadi lebih kuat, tapi dia bilang pada iblis itu tidak perlu khawatir, karena dia sudah menyimpan energi bintang dalam jumlah besar. Dan setelah dia menyesuaikan diri dengan kekuatan barunya ini, dia akan naik level lagi. Sesederhana itu, bos mendengar ini, dan menjadi benar-benar diam. Waktu berjalan cepat dan kompetisi semakin dekat pahlawan kita berlatih dengan sangat keras sampai akhirnya hari besar tiba. Seluruh tim sangat bersemangat ketika mereka melangkah ke tempat acara Sue senang, karena dia tidak percaya, dia benar-benar sampai di sini, dan berkata bahwa ibunya pasti bangga. Shen menunjukkan sedikit pengetahuan dengan menunjuk bahwa tahun ini adalah kerumunan peserta terbesar sejauh ini. Wen Hao menyela dan bertanya apakah dia siap untuk babak level 4 pria itu kesal karena dia tidak naik level tepat waktu untuk ikut, tapi Joe hanya mengangkat bahu kata-kata kepala sekolah masih bergema di kepalanya. Bahwa kamu harus memberikan yang terbaik.
kejap jenius, biasanya bisa menghindari serangan apapun dengan kecepatannya. Tapi pertanyaan utamanya sekarang apakah dia ceroboh atau benar-benar gagal menghindar. Semua orang di kerumunan mulai berpikir bahwa anak kita menggunakan semacam cheat karena tidak ada orang lain yang bisa mengenai jenius itu. Melihat itu dia bertanya-tanya, apakah dia melanggar semacam aturan tersembunyi yang mengatakan siapa yang boleh mendaratkan pukulan pertama. Wong berkata kepada kepala sekolah bahwa muridnya jelas memiliki keterampilan mengesankan. Kepala sekolah berkata bahwa dia pasti curang. Karena tidak ada yang lebih cepat dari Lei, tapi kepala sekolah menjawab bahwa jika mereka curang, maka UPS yang lebih tinggi pasti sudah menangkap mereka. Kepala sekolah Li menyuruhnya diam, karena dia memberikan contoh yang sangat buruk dengan keluhan dan ocehannya. Dia menyarankan mereka untuk diam-diam menonton pertandingan. Karena pertandingan belum selesai, saat itu juga Pikachu memanggil bersikeras bahwa dia belum selesai. Dia mengakui bahwa dia tidak menganggap Joe serius sebelumnya, dan sekarang bersumpah akan mengerahkan seluruh kekuatan petir di sekelilingnya saat dia mengisi serangan lain. Sambil berteriak bahwa kekuatannya hampir tidak terkendali, Lei terus memanggil lebih banyak petir, tapi anak kita tetap tenang bahkan tidak berkedip. Dia merasa hampir lucu bahwa Lei memiliki energi bintang sebanyak itu di dalam dirinya. Tiba-tiba kilatan petir kuning menyambar melewati Joe. Mengejutkannya, pria itu memantulkan serangan ke penghalang dan memantul di arena seperti bola pinball hiperaktif semakin cepat dengan setiap serangan. Komentator berteriak bahwa Lei akan mengeluarkan kartu trufnya sementara. Lilian terus menambahkan pengisi yang tidak berguna. Lei tersenyum yakin dia sudah menang. Dan melompat dari atas untuk memberikan tendangan supercharged. Anak kita tidak repot-repot menghindar atau bertahan, malah dengan tenang melemparkan satu pukulan tepat ke wajah Lei. Momentum gabungan dari serangannya membuat Lei terhempas tak terkendali di lantai arena. Joe memanggilnya bahwa dia seharusnya menyerang lebih awal. Saat dia masih punya kesempatan menang, komentator kemudian menyatakan bahwa Pikachu jatuh lagi. Kali ini batu berubah merah, mengonfirmasi bahwa Pokemon itu tidak bisa bertarung. Sementara komentator merayakan kemenangan Joe, dia sesaat bertanya-tanya, apakah Lei akan baik-baik saja. Meskipun batu itu seharusnya mencegah sesuatu yang fatal, kerumunan meledak terkejut oleh seberapa cepat pertandingan berakhir dengan kekalahan Lei Qin masuk untuk pertandingan perempat final kedua, dan meraih kemenangan tanpa berkeringat. Berikutnya, Wong yang menghancurkan lawannya dengan mudah, tanpa berkeringat. Kerumunan menganggap kekuatan Beast tak terhentikan. Namun sebagian besar mata kembali tertuju pada Joe. Anak berambut kusut itu kemudian memberi tatapan maut yang membuat seluruh bagian membeku ketakutan. Di pertandingan keempat, Ran dari sekolah Oracle lain menghadapi anak kita dan memberikan perlawanan sengit. Namun Joe menghindari setiap serangan dengan presisi seperti veteran. Dia mengakhiri pertarungan dengan pukulan ringan ke kepala Ran yang membuatnya terjatuh ke tanah menonton dari atas. Para pejabat berkomentar bahwa anak kita belum menggunakan teknik bertarung apapun, hanya mengandalkan kontrol energi murni. Salah satu dari mereka bertanya-tanya, apakah dia menyembunyikan level aslinya atau lebih buruk, menggunakan obat-obatan yang akan menjadi pelanggaran serius terhadap aturan turnamen. Kembali di arena, komentator mulai membangkitkan semangat semifinal dengan memanggil Joe melawan petarung lain. Lu. Dia terdiam di tengah kalimat saat pejabat berpakaian gelap naik ke panggung. Penonton berbisik bingung, bertanya-tanya siapa mereka. Seorang inspektur memerintahkan pahlawan kita untuk mengenakan peralatan khusus dan melepaskan energi bintangnya. Kerumunan menyadari ini adalah inspektur turnamen dan mulai bergumam mencurigai Joe dituduh curang. Anak itu mulai berkeringat karena mungkin dia sudah kelewatan dan mencatat untuk membatasi kekuatannya. Para inspektur membaca hasilnya, yang mengatakan pembacaan stabil dan dalam batas normal. Mereka kemudian mengumumkan kepada kerumunan bahwa kontestan itu tidak curang, lalu mereka mundur dan pengumum mengumumkan dengan tak percaya bahwa pahlawan kita resmi dikonfirmasi sebagai level 4. Dan semifinal diizinkan untuk dimulai. Kerumunan mencerna ini sejenak, lalu menjadi heboh karena pahlawan kita benar-benar sah. Di seberang panggung, Liu mulai gemetar dan wajahnya pucat saat kesadaran itu menghantamnya. Pertandingan dimulai. Pertandingan berakhir seketika saat Joe menjatuhkannya. Dengan satu pukulan menentukan, pengumum hampir kehilangan suaranya berteriak ke mikrofon, sementara Lilian terus menambahkan pengisi yang tidak berguna. Di tribun, kepala sekolah Wang menoleh ke kepala sekolah kita memuji dia karena menghasilkan murid yang luar biasa. Pria itu dengan sombong menerima semua pujian. Dan kepala sekolah lain yang dulu mengejeknya bergegas memuji juga. Dia tersenyum sopan meski perhatian itu membuatnya agak tidak nyaman. Di sisi lain, Li dan kamu menonton dengan jelas kesal terganggu oleh kerumunan penjilat. Tiba-tiba kepala sekolah kita membiarkan dirinya tersenyum bangga. Berpikir Joe benar-benar menepati janjinya dan menjaga kehormatan sekolah mereka. Kembali di arena semifinal terakhir dipanggil. Dan Qin melangkah ke panggung dengan tekad tegang. Wong melangkah maju, matanya berkilat dengan nafsu predator. Seolah dia baru saja melihat mangsa berikutnya. Teriakan dukungan dari junior Qin dari tribun mengalihkan perhatian binatang itu sejenak. Dia melihat celah di pertahanannya dan meluncur maju mengisi pukulannya. Dengan tangan awan yang mengalir dia menghantam serangan ke dadanya. Wong tidak terhuyung, hanya terlihat sedikit kesal, lalu menatapnya. Kepercayaan dirinya mulai runtuh saat kepanikan merayap. Menyadari pukulan itu hampir tidak melukai dia, Wong dengan mudah mencengkram pergelangan tangannya dan bertanya, apakah dia benar-benar menganggap dirinya berbakat? Qin membalas dengan tegas, menyuruhnya pergi dan mendorong sikunya ke wajahnya. Dia bahkan tidak berkedip. Dan berkata bahwa dia merasa situasi ini lucu. Keputusasaan memicu gerakan berikutnya saat dia melancarkan serangan lagi dan mengikatnya erat dengan sihirnya. Sampai dia terlihat seperti mumi. Dia kemudian menggunakan tendangan gaya angin dan menghantam tubuhnya yang terikat dengan serangan tanpa henti. Untuk sesaat dia sedikit rileks, yakin semua pukulannya mengenai dan pasti membuat kerusakan. Harapan itu hancur seketika. Saat Wong tiba-tiba berdiri di belakangnya seperti hantu menguras darah dari wajahnya, dia mencoba berbalik dengan tidak percaya. Bertanya-tanya, bagaimana dia bisa bergerak begitu cepat, tapi sudah terlambat. Dia menghantam kepalan tangannya menggunakan seni kemarahan darahnya.
dan mengirimnya terbang ke penghalang yang retak terbuka serpihan berserakan. Chin jatuh berlutut hampir tidak bisa bernapas. Sementara pengumum menyatakan bahwa Wong kini memegang kendali. Junior Chin mengalihkan pandangan mereka yang berlinang air mata karena tidak tahan melihatnya benar-benar dihancurkan. Kepala sekolah Wong menggosok kedua tinjunya dengan diam-diam memohon murid bintangnya untuk bertahan. Chin tetap diam menatap tek merah yang tergeletak di sampingnya. Suaranya bergetar saat berbisik bahwa dia tidak boleh kehilangan pandangan pada tek merah itu, lalu teringat kembali ke masa lalu di sekolah. Di mana dia masuk ke ruangan yang dipenuhi siswa yang khawatir. Seorang gadis yang menangis memberitahunya bahwa jika akademi ditutup, dia harus keluar meskipun bermimpi menjadi orakel. Dia lalu memeluk kedua gadis itu dengan pelukan yang menenangkan, berjanji tidak akan membiarkan itu terjadi. Chin bersumpah saat itu juga bahwa dia akan memenangkan turnamen. Untuk membawa dana yang dibutuhkan akademi agar tetap buka, meskipun gadis berambut hitam itu tampak tidak yakin, Chin bersikeras bahwa dia tidak pernah mengingkari janjinya. Gadis itu kemudian mengacak-acak saku dan mengeluarkan jimat merah buatan tangan untuk keberuntungan. Momen itu menghangatkan hati Chin dan dia berjanji akan berjuang dengan segala kemampuan. Kembali ke masa kini, dia meraih jimat itu sambil berbisik lagi bahwa dia sudah berjanji. Wong tidak peduli dan menginjak jimat keberuntungan itu tanpa rasa sayang. Mengejek apakah itu saja yang bisa dia lakukan. Dia lalu menendangnya dengan brutal, sementara tangannya tetap di dalam saku kristalnya berubah merah dan dia pingsan. Tapi Wong terus mengejeknya. Pengumum berteriak bahwa pertarungan sudah selesai, namun binatang itu mengangkat kakinya lagi. Siap untuk menghancurkannya. Kerumunan mulai panik dan pengumum berteriak agar seseorang menghentikannya. Penonton menatap dengan ngeri. Bertanya-tanya apa rencana monster itu. Suara kepala sekolah Wang pecah saat dia memohon agar seseorang menyelamatkan muridnya. Seorang petugas meminta Master Bi bertindak, tapi pria itu tetap tenang mengklaim situasi terkendali sementara itu. Wong menghantamkan kakinya dengan kekuatan buas, membuat lubang besar di arena, namun matanya membelalak saat menyadari targetnya hilang. Pahlawan kita kini berdiri di sana dengan Chin dalam pelukannya. Setelah menyelamatkannya, tepat waktu dia memanggil si binatang keluar sambil bertanya, apakah ini jenis perundungan yang diajarkan sekolahnya? Wong berputar dengan amarah membara di matanya, dan berteriak memanggil nama Joe. Komentator berseru lega menyatakan bahwa anak kita berhasil menyelamatkan Chin tepat waktu. Kepala sekolah Wong bergegas maju memegang muridnya yang terluka sambil bersyukur kepada langit atas keselamatannya. Kerumunan mulai gelisah karena mereka tak percaya si binatang benar-benar mencoba mengakhiri hidupnya setelah dia kalah. Wong tak peduli dan berjalan menuju pahlawan kita dengan berani menyatakan bahwa dia akan membunuh siapa saja yang berani menghalangi jalannya. Kesombongan itu akhirnya membakar semangat Joe. Anak kita menatap mati-matian dan menantang si binatang untuk mengambil kesempatan. Para dokter yang bertugas mendorong gadis itu pergi sementara komentator mendesak staf untuk segera menyiapkan arena untuk pertarungan berikutnya. Di tribun, teman-teman anak kita berkumpul bersama ketua kelas Shen yang bertanya bagaimana keadaannya sejauh ini, dan dia menjawab bahwa Joe sudah masuk ke babak final. Meskipun dia mengakui ada yang terasa aneh tentang lawannya teman kepala sekolah, kita memperingatkan anak kita untuk berhati-hati dan kemudian berteriak agar pahlawan kita tidak meremehkan siapa yang dihadapinya. Dengan semangat Joe meyakinkan bahwa tidak perlu khawatir. Di arena, Wong mengejek pahlawan kita, karena benar-benar mengira dia punya kesempatan, tapi Joe membalas bahwa pria itu terlalu banyak bicara. Dia menyeringai dan bertanya apakah si binatang benar-benar di sini untuk bertarung atau hanya ingin terus ngoceh. Saat kedua pihak bersiap, aura mereka menyala liar berubah menjadi pertarungan energi. Komentator menyatakan pertandingan resmi dimulai. Wong tak membuang waktu melancarkan pukulan mendadak, tapi pahlawan kita menahan seperti tak terjadi apa-apa, tubuhnya bahkan tidak bergeming. Si binatang menyeringai mengejek bahwa dia kira Joe akan lebih tangguh, tapi anak kita langsung membalas bahwa dia mencuri. Kata-katanya membuat pria itu berkeringat deras. Bro semakin menggigit bertanya, apakah ini benar level seseorang yang memenangkan turnamen sebelumnya? Dia lalu mencoba menangkap tapi Wong hampir saja menghindar. Wong mengaktifkan skill kemarahan darahnya, mengisi tenaga tinjunya saat keduanya mulai saling menghantam dengan kecepatan penuh, tak ada yang mau mengalah. Komentator berteriak tak percaya, bahwa dia belum pernah melihat petarung level 4 bertarung segarang ini sebelumnya. Bahkan teman-teman Joe terdiam, menyadari bahwa anak kita selama ini menahan diri saat sparring. Di dalam arena, Joe melancarkan uppercut besar tepat ke rahang Wong. Guru dan kepala sekolahnya terbelalak, sulit percaya murid mereka sekuat ini. Darah menyembur dari mulut Wong saat dia bertanya-tanya bagaimana seorang petarung hebat sepertinya bisa dipaksa mundur sejauh ini. Pikiran itu hanya memicu kemarahannya, dan dia mendorong kemampuannya lebih tinggi lagi. Goldfinger muncul menunjuk bahwa pria itu benar-benar memaksa energi bintang masuk ke tubuhnya untuk meningkatkan kekuatannya. Seketika Wong menghilang dalam sekejap, tapi Joe tetap mengikuti gerakannya. Dia lalu bersiap melakukan serangan siku, dan berpikir bahwa kecepatan tidak berguna melawan skill persepsinya. Sementara itu di ruang kontrol, seorang petugas gugup bertanya pada Master apakah mereka harus memeriksa level Wong karena naik terlalu cepat. Tenang seperti biasa, Master menjelaskan bahwa ini hanya seni kemarahan darah keluarganya yang menaikkan levelnya satu tingkat. Jadi ini bukan curang. Dia mengakui rasa penasaran sebenarnya ada pada anak kita yang belum mengeluarkan kemampuan penuh, dan sang Master tak bisa menahan diri bertanya sampai sejauh mana anak ini bisa melangkah. Kembali di ring, kedua petarung terus melemparkan pukulan cepat seperti dua pecandu yang berebut kentang goreng. Teman-teman Joe menonton dengan tegang. Chen berteriak bahwa pahlawan kita mulai terdesak. Si berambut merah cepat membenarkannya. Mengatakan Joe sebenarnya menangkis pukulan si binatang dengan sempurna. Di arena, pahlawan kita tetap fokus menghindar dan menari melewati serangan demi serangan mencari celah. Lalu Joe akhirnya membalas dengan pukulan menghancurkan yang memaksa si binatang menghalau dengan sekuat tenaga. Benturan itu saja sudah membuat lantai retak dan membuat Wong tergelincir sedikit ke belakang.
Anak kita melancarkan pukulan berat lagi, dan Wong, lalu mengatakan bahwa Joe adalah petarung pertama yang memaksanya mundur sejauh ini. Didorong oleh kebanggaan dan kemarahan, dia menguatkan seni darahnya lebih lagi sambil berteriak bahwa dia masih yang terkuat. Tak tergoyahkan, pahlawan kita mengejek, balik bertanya apakah itu saja yang bisa dia tawarkan dan mengaktifkan skill, meminjam kekuatan. Dan levelnya mulai meningkat juga. Kedua petarung kembali berhadapan, tinju mereka sudah tak sabar untuk bertarung lagi. Joe menyadari dia kini bisa membaca pola serangan lawan dengan jelas menggunakan skill persepsinya. Dia juga melihat titik lemah si binatang adalah hatinya. Tanpa membuang waktu, anak kita melancarkan siku tepat ke dada pria itu, membuat mata si binatang membelalak kaget. Pukulan itu membuat napasnya tersengal langsung. Tapi Joe belum selesai, dia langsung melanjutkan dengan serangan lain yang memaksa Wong bertahan. The Beast menangkis pukulan demi pukulan masing-masing lebih keras dari sebelumnya sambil berpikir tak percaya bahwa kecepatan dan kekuatan pahlawan kita masih terus meningkat. Pria itu menolak menerima kekalahan dan mendorong seni darahnya melewati batasnya. Anak kita kemudian menyatakan bahwa pertarungan sudah diputuskan dan mengisi tinjunya dengan energi bintang murni. Wong berteriak agar dia mati dan mengirimkan pukulan besar miliknya sendiri. Tinju mereka bertabrakan memicu ledakan besar yang menyebarkan gelombang kejut ke seluruh arena. Penonton mengangkat tangan. Melindungi diri dari ledakan hebat itu, kepala sekolah terpaku pada pertarungan dengan panik menuntut tahu apa yang baru saja terjadi. Saat asap menghilang, komentator berteriak bahwa Wang masih berdiri, tapi di detik berikutnya, The Beast ambruk dan kristalnya jatuh ke tanah. Yang kini berwarna merah yang terakhir berdiri, tak lain adalah anak kita. Dengan cahaya itu, sekolah secara resmi mengklaim juara pertama kategori level 4. Serta seluruh kejuaraan, teman-teman Joe mulai merayakan dengan keras, berteriak bahwa mereka akhirnya memenangkan turnamen. Gurunya dan kepala sekolah juga bersorak untuknya, berteriak bahwa dia membuat sekolah mereka bangga. Air mata mengalir di wajah kepala sekolah saat dia menyatakan mereka tidak perlu lagi meminta uang. Sementara gurunya datar menanggapi reaksi dramatisnya kepala sekolah yang sama yang sebelumnya mengejeknya. Sekarang bergegas maju untuk mengucapkan selamat dengan tanpa malu-malu menjilat demi menyelamatkan muka. Sementara kepala sekolah Wong marah atas penghinaan itu. Dan bahkan juara kedua tahun lalu, kepala sekolah itu bingung harus berbuat apa. Sangat mengejutkan, kepala sekolah Lee sekutunya, yang seharusnya malah meninggalkannya sepenuhnya dan kabur, tanpa menoleh ke belakang. Master Bai memutuskan untuk pergi juga, karena turnamen sudah selesai. Dan pejabat resmi mengucapkan terima kasih dengan tulus atas usahanya. Saat keluar, mata Bai tiba-tiba menyipit saat melihat dua sosok asing mengamati dari samping. Dia langsung bertanya-tanya, apakah mereka di sini untuk merekrut Joe? Seorang pria tua bergumam kepada gadis di sampingnya bahwa dia tidak pernah mengira sekolah terpencil seperti itu bisa menghasilkan monster seperti itu. Dia bertanya, apakah dia bisa membawa pahlawan kita ke dalam guild mereka? Gadis itu Lin mengaku mereka teman masa kecil, tapi sekarang Joe bahkan tidak mengenalinya. Meskipun begitu, dia bersumpah akan menggunakan segala cara untuk merekrutnya. Di dalam arena, tim pemenang berdiri berjajar dengan bangga di atas panggung. Kamera berkedip saat kepala sekolah mempromosikan sekolah terbaru secara langsung. Memanfaatkan kemenangan, pahlawan kita tersenyum untuk foto sambil berpikir ini terasa lebih sulit daripada pertarungan sebenarnya. Keesokan harinya, kepala sekolah menariknya ke samping dan mengakui bahwa dia berhutang budi besar karena membawa kemenangan. Sesuai janjinya, dia menyerahkan kristal hitam kepada Joe yang membuat iblis itu sangat bersemangat. Namun kepala sekolah memperingatkannya bahwa Akademi Oracle besar akan mulai mendekat dan mengingatkannya untuk tidak melupakan asal-usulnya. Setelah pembicaraan mereka, pahlawan kita keluar dari kantor dan langsung bertemu teman-temannya. Mereka menyambutnya dengan gembira sambil membawa kertas. Meskipun sedang liburan musim panas, Shen meletakkan tangan di bahunya dan menjelaskan bahwa setiap akademi top mengirim surat penerimaan lebih awal. Dan mereka semua diterima. Anak kita memberi selamat satu persatu, tapi mereka bersikeras kredit sebenarnya milik dia. Shen kemudian serius dengan tegas, menyatakan bahwa bersama mereka akan menjadi tim terhebat di masa depan, yang membuat pahlawan kita sedikit bingung. Sue cepat menjelaskan bahwa meskipun mereka akan masuk akademi berbeda, mereka masih bisa bertemu dan tetap bersama. Joe hanya tersenyum sinis mengatakan dia menantikan itu, karena kalau tidak dia akan sangat bosan. Saat berjalan, dia menambahkan bahwa dia pasti akan membutuhkan bantuan mereka. Saat dia harus berlatih untuk menjadi lebih kuat, tiba-tiba sosok lain muncul dari sudut mengejutkan mereka semua. Ketua kelas menatap mereka dengan tekad dan bertanya apakah dia bisa bergabung juga, karena dia ingin menjadi lebih kuat bersama mereka. Ketua kelas bermata berbinar saat akhirnya masuk ke kelas elit. Dia berterima kasih kepada pahlawan kita atas bantuannya. Tapi dia mengabaikannya, mengatakan itu adalah kepala sekolah, Liu. Kemudian juga berterima kasih kepada kepala sekolah, yang menjawab bahwa dia senang membantu. Dia menambahkan bahwa dia berencana membuat fasilitas ini tersedia untuk semua orang dengan banyak perubahan lagi di masa depan setelah memenangkan kompetisi. Kepala sekolah akhirnya memiliki dana untuk melakukan apa yang dia inginkan semua berkat murid-muridnya. Dia kemudian memuji semua orang atas usaha mereka. Sementara kelompok itu bercanda bahwa semua perubahan ini terjadi tepat setelah mereka pergi. Sue bertanya kepada ketua kelas, mengapa dia berlatih keras. Meskipun sedang liburan dan tidak ada kompetisi, dia membagikan cerita masa lalunya, mengaku bahwa dia tidak pernah mengira dirinya hebat. Tapi dia jadi semangat setelah melihat semua orang bekerja keras. Dia melanjutkan bahwa dia ingin mendaftar sebagai siswa budaya khusus yang masih memiliki tenggat waktu 1 bulan. Membuat gadis berambut merah muda menangis. Sue kemudian meraih tangan ketua kelas dan berjanji akan membantu dengan cara apapun yang dia bisa. Shen bertanya pada Joe apa rencananya, dan apakah dia sudah memutuskan sekolah. Dia mengungkapkan bahwa dia belum menerima surat, yang membuat semua orang terkejut. Karena mereka semua langsung menerima dari 5 akademi besar. Kepala sekolah membersihkan tenggorokannya dan memanggil pahlawan kita, mengatakan dia punya sesuatu untuk diberitahukan. Dia menyerahkan amplop merah dan menjelaskan bahwa itu baru saja tiba. Shin menghela napas lega mengatakan, dia tahu tidak mungkin anak kita tertipu. Joe membaca surat itu dengan seksama.
dan berkata keras bahwa itu dari Akademi Daun. Semua orang terkejut dengan nama itu dan si pirang berteriak bahwa itu adalah Akademi. Duduk di atas rantai anak kita, memintanya untuk menjelaskan lalu dia mulai bercerita. Dia menjelaskan bahwa ada 5 akademi besar yang menjadi simbol otoritas dan kekuatan namun satu berdiri di atas semuanya. Akademi Daun yang memiliki otoritas untuk merekrut siswa manapun yang mereka inginkan. Joe lalu bertanya, mengapa tidak ada 6 akademi bukan 5? Kepala sekolah menjawab bahwa nilai sejati akademi itu tidak bisa diukur dan semuanya dibangun untuk melawan Rift. Dia menjadi serius saat mengatakan informasi itu sangat rahasia, tapi setuju untuk memberitahu mereka kamu lihat Rift adalah dimensi lain yang penuh dengan monster overpower. Jika mereka berhasil kabur ke dunia nyata semua akan kacau balau itulah sebabnya utusan dikirim masuk. Untuk memberantas monster-monster itu setiap kali portal ini muncul meskipun membersihkan Rift sangat menguntungkan risikonya terlalu besar. Pria itu mengungkapkan bahwa dia pernah menjadi bagian dari tim pembersih Rift, namun hanya kematian satu anggota kunci yang membuat seluruh tim kacau dan akhirnya dibubarkan. Meskipun akademi lain juga mengharuskan siswa membersihkan Rift Dawn memang berbeda, jadi dia memperingatkan untuk berpikir matang-matang. Kepala sekolah meyakinkan Joe bahwa akademi lain masih terbuka untuknya, dan dia tidak perlu mempertaruhkan nyawanya. Namun dia sudah memutuskan, dan mengatakan akan bergabung dengan daun. Pria besar itu tersenyum, seolah sudah tahu jawabannya, dan berkomentar bahwa dia pasti akan mencapai puncak baru. Shen melemparkan lengannya di bahunya, dan berkata mereka akan tumbuh lebih kuat bersama sehingga Rift akan jadi hal mudah bagi mereka semua. Si pirang kemudian menyadari tenggat waktunya hanya 10 hari lagi. Padahal biasanya berlangsung sekitar setengah tahun membuat pahlawan kita berkeringat. Pahlawan kita mengatakan dia harus bersiap. Dan tidak bisa melatih ketua kelas. Tapi geng meyakinkannya bahwa mereka akan mengatasinya kembali ke apartemennya. Dia mulai membuat daftar semuanya. Saat itu buku iblis muncul dan membuat kristal melayang di depannya. Mengulurkan tangan ia menyentuh kristal dan menyerap sesuatu darinya. Kristal hitam jatuh ke tanah dan pecah membuat pahlawan kita hampir kena serangan jantung. Tu sangat sedih dan mengeluh bahwa dia ingin menukar kristal itu dengan uang. Goldfinger menyuruhnya untuk melepaskannya karena sekarang sudah tidak berguna. Dan malah bertanya bagaimana kunjungan ke sekolah. Dia mengungkapkan bahwa dia diterima di Akademi Daun, tempat sempurna untuk menghasilkan uang dan menjadi lebih kuat. Satu-satunya masalah adalah dia harus menyerbu Rift. Buku iblis memberitahu bahwa Rift tidak perlu ditakuti karena energi bintang berasal dari sana. Pahlawan kita lalu mengubah topik dan bertanya, apakah ada hadiah? Karena salah satu keinginannya sudah terpenuhi. Goldfinger sedikit marah karena diperlakukan seperti sumur harapan, tapi setuju membantu karena Rift terkait dengan keinginannya sendiri. Dia menyuruh Joe bertahan dan melepaskan energi gelap ke arahnya. Pahlawan kita menyerap aura gelap dan sistem memberitahunya bahwa dia telah membuka kemampuan penciptaan ilahi. Kekuatan itu membentuk ulang seluruh tubuhnya saat dia menahan rasa sakit dan mencapai level 6. Setelah proses selesai anak kita bertanya apa yang baru saja terjadi. Sistem menjelaskan bahwa sekarang dia punya kekuatan untuk menciptakan apa saja menggunakan energinya. Goldfinger mengungkapkan bahwa kemampuan itu dulu milik temannya Sato dan bisa menciptakan apa saja secara harfiah. Hadiah sebelumnya tidak ada apa-apanya. Dibandingkan yang ini dia bertanya-tanya, apakah ini cuma cara keren untuk naik level? Tapi Goldfinger memarahinya mengatakan, level bukan segalanya. Iblis itu menjelaskan level hanya memengaruhi fisik dasar seseorang. Kebangkitan pertama di peringkat dia benar-benar menentukan masa depan seseorang. Itulah sebabnya dia memberi Joe keterampilan ini, agar tidak membangkitkan sesuatu yang sama sekali tidak berguna. Saat itu dia sadar bahwa Shin juga punya kebangkitan tipe kemampuan. Dan bahwa keterampilan tempur biasa tidak ada apa-apanya dibandingkan itu. Dia lalu benar-benar menyadari bahwa masuk ke Rift butuh lebih dari sekadar kekuatan kasar. Jari tua memberitahunya bahwa kekuatan skill sepenuhnya tergantung pada pola pikir penggunanya dan mendesaknya untuk segera mencobanya. Chu mencatat bahwa setelah direnovasi dia tidak lagi merasakan energi bintang yang diserap, bahkan panel sistem sekarang terlihat seperti antarmuka video game. Melihat statistiknya dia bertanya-tanya, apakah ada fitur toko, tapi sayangnya terkunci. Banyak fungsi lain juga terkunci sampai dia naik level. Lalu, dia memeriksa layar naik level yang memberinya beberapa misi sampingan. Tapi dia tidak punya cukup poin jiwa untuk memulai. Goldfinger bertanya, kenapa lama sekali, dan Joe menjelaskan bahwa dia harus masuk ke Rift untuk naik level. Tapi dia belum cukup kuat. Buku iblis mulai mengeluh bahwa pahlawan kita ternyata cukup tidak berguna. Tiba-tiba panel sistem baru muncul di depan Joe mengumumkan bahwa satu permintaan lagi baru saja selesai. Tubuhnya mulai bersinar saat dia menerima hadiah baru. Baju zirah penyihir perlengkapan ini berkelas unik dan bisa memanggil baju zirah di sekeliling tubuhnya. Untuk menahan serangan dia sangat senang, karena tidak hanya meningkatkan pertahanan, tapi juga meningkatkan kekuatan. Goldfinger sampai menangis sedikit mengatakan dia sudah menghabiskan semua tenaga yang disimpannya. Tapi menyuruh Joe untuk berusaha sebaik mungkin mulai sekarang. Keesokan harinya kepala sekolah bertanya kenapa dia pergi begitu pagi. Joe menjelaskan meskipun hanya perjalanan sehari. Dia ingin tiba lebih awal, lalu dia menyerahkan catatan kepada kepala sekolah, meminta untuk memberikannya kepada saudara perempuannya di rumah sakit. Dan mengawasinya. Pria itu berkata pahlawan kita seharusnya melakukannya sendiri, tapi dia menjelaskan situasinya rumit, dan dia tidak bisa bertemu dengannya sekarang. Tanpa bertanya, lebih jauh kepala sekolah mengabaikan topik itu, dan setuju untuk melakukannya sementara semua orang mendoakan perjalanan Joe lancar. Dengan itu, dia melambaikan tangan mengucapkan selamat tinggal, dan berangkat ke tujuan. Di bandara resepsionis bertanya, kenapa dia ingin visa dan tiket penerbangan ke daerah tingkat menengah kota. Anak kita menjawab bahwa dia diterima yang menurutnya aneh karena masih liburan musim panas. Dia minta bukti dan dia menyerahkan kartu Akademi Daun. Matanya membelalak saat menyadari apa itu, berpikir bahwa dia belum pernah melihat satupun sepanjang karirnya, lalu menatapnya dengan tidak percaya, sementara dia hanya terlihat bingung.
Dia bertanya, apakah dia juga perlu surat penerimaan, tapi dia cepat-cepat minta maaf dan bilang kartu itu sudah lebih dari cukup. Dia terkejut karena bahkan tidak perlu tiket. Dan dia menjelaskan, bahwa seseorang dengan statusnya hanya perlu tiket untuk penerbangan pulang. Nanti Joe bersantai di kursi kelas 1. Bertanya-tanya, apakah ini juga salah satu hak istimewa Dawn melihat keluar jendela. Dia berharap Akademi Dawn sesuai harapannya. Dan menikmati sisa penerbangan sampai di Akademi Dawnbreaker. Anak kita merasa aneh karena suasananya tenang. Dia menuju meja resepsionis untuk registrasi. Dan saat resepsionis tahu itu, Joy Chen dia dengan senang hati menawarkan untuk mengantarnya ke sekolah sendiri. Karena seseorang menunggunya. Bro terkejut karena tidak menyangka dirinya cukup penting untuk ditunggu. Resepsionis membawanya ke sebuah monumen batu, menyuruhnya meletakkan kartunya di situ. Meski bingung, Joe melakukannya sesuai permintaan. Berikutnya dia tahu mereka langsung teleport ke halaman akademi. Pengalaman itu membuatnya terdiam. Tak lama kemudian resepsionis membawanya ke orang yang menunggu, gadis cantik berambut putih panjang. Lin En dia bertanya, apakah anak kita ingat dia? Dia mengakui ingat dan sudah berharap mendapat kesempatan untuk berterima kasih. Mengejutkannya dia, ternyata seniornya setelah resepsionis pergi. Joe bertanya-tanya, kenapa Linan tampak begitu antusias bertemu dengannya. Sebelum dia bisa mendekat, Cui Mingchun berdiri di depannya menghalangi jalan. Linan mengerutkan dahi dan berkata tajam pada Cui untuk menghormati tamu mereka. Lin En mengajaknya bicara tapi Joe minta singkat, jadi dia mengajukan tawaran untuk bergabung dengan guildnya. Dan harga yang dia tawarkan 30 juta. Mendengar harga itu pikiran Joe meledak, bahkan Kuai Mingchun bertanya-tanya, apakah Linan sudah gila? Dan mulai mengomel marah pada anak kita. Linan menatap ke arahnya, dan bertanya sejak kapan dia ditunjuk untuk membuat keputusan. Berkeringat saat terbata-bata menjelaskan tidak bisa tidak berpikir, kenapa dia malah membelanya. Lalu Linan berbalik padanya. Memberitahu ini penawaran tertinggi yang bisa dia berikan, tapi Joe bingung antara tawaran itu, dan skill yang dia miliki, yang hanya peringkat E, sebelum dia sempat bicara. Pengumuman berbunyi mengajak semua murid baru berkumpul di aula pertemuan. Linan menyuruhnya memikirkannya. Mengingat betapa beratnya tawaran ini baginya, dia memberitahu bahwa dia akan mempertimbangkan tawarannya dan dia mengantarnya ke aula pertemuan. Di aula pertemuan, seorang anak laki-laki dengan rambut emas yang menganggap dirinya lebih unggul duduk bersama anak laki-laki kita untuk menonjol dibandingkan dengannya. Niat anak laki-laki itu terhadap Lin En sama sekali tidak murni. Dia berencana mengendalikan dia dengan menikahinya untuk meningkatkan pengaruh keluarganya. Orientasi dimulai. Instruktur Zhang Hui memperkenalkan dirinya dan memberi selamat kepada mereka karena berhasil masuk Dawnbreaker. Dia menyebut mereka semua jenius, tapi cepat mengingatkan bahwa sekarang mereka hanya mahasiswa baru. Dia memperingatkan mereka akan segera menghadapi sesuatu yang benar-benar baru. Penangkap ikan seperti pemburu peramal adalah pemburu. Tapi takdir yang menentukan kapan mereka bisa menjadi mangsa. Senjata manusia tidak berguna di sana. Hanya kekuatan inti yang besar dan senjata yang terbuat dari bahan penangkap ikan yang efektif. Akademi Dawnbreaker mengumpulkan peramal tingkat atas. Menciptakan garis pertahanan yang kokoh melawan penangkap ikan. Zhang Hui mengarahkan mereka ke perpustakaan untuk informasi lebih lanjut dan ke ruang latihan untuk simulasi tempur. Mereka bisa mengatur jadwal sendiri, tapi dia menegaskan adaptasi dan menjadi lebih kuat atau menjadi tidak berguna di sini. Melihat tidak ada ketakutan di mata mereka, dia menyatakan keberhasilan penilaian pertama sebagai hadiah. Setiap siswa menerima batu keterampilan. Sebuah kristal yang memungkinkan mereka menyerap kemampuan tempur. Yang satu ini berisi Wise Eye, sebuah keterampilan yang memungkinkan pendeteksian dan pembacaan otomatis naskah penangkap ikan. Instruktur kemudian memberitahu dua penilaian lagi. Yang pertama adalah tes masuk yang mengharuskan mereka mengalahkan satu penangkap ikan tingkat rendah. Yang kedua, mereka harus mencapai peringkat D dan membangkitkan potensi mereka dalam waktu setengah tahun. Beberapa siswa panik. Sementara beberapa santai mengetahui solusi untuk mencapai peringkat D. Merasakan kegelisahan mereka, Zhang Hui meyakinkan bahwa suplemen akan membantu mempercepat proses. Kemudian, dia memanggil para senior dan aula menjadi hening saat Lin melangkah maju dengan kecantikan dan aura yang tak terbantahkan. Instruktur memberitahu siswa bahwa para senior akan membantu mereka. Dalam penilaian mahasiswa baru, instruktur terus membimbing siswa memilih mentor. Siswa terengah-engah tidak percaya Lin En ada di depan mereka. Pewaris Shenhua Guild, seorang siswa berdiri memohon untuk dipilih, mengklaim dia adalah alasan dia bergabung dengan akademi. Lin En namun menolaknya, menjelaskan bahwa dia hanya menerima yang bertipe sihir. Sementara siswa itu menghususkan diri dalam kekuatan pria lain, karena pengabdian memilih belajar tipe sihir hanya untuknya meskipun menguasai kekuatan. Tapi dia juga menolaknya satu persatu. Dia terus menolak siswa dengan standar tinggi. Kesabaran instruktur mulai menipis. Dia mendesaknya memilih. Setidaknya satu mahasiswa baru memperingatkan bahwa jika tidak dia akan ditugaskan. Siapapun yang tersisa pada akhirnya secara default. Di antara siswa anak laki-laki, dengan penampilan emas mengamati dengan percaya diri, yakin, dia akan dipilih baik oleh pilihan Lin, atau oleh keadaan situasi menang-menang baginya. Kemudian Zhou Chen berdiri meminta untuk dijadikan murid. Aula menjadi hening, tidak ada yang mengira dia akan setuju, tapi saat dia berkata ya, seluruh ruangan terkejut. Kemudian di ruang misi Zhou mempertanyakan keputusannya, bertanya mengapa dia memilihnya, dan menawarkan harga tinggi untuk seseorang yang tidak berpengalaman seperti dia. Linan hanya mengatakan dia punya alasan pribadi, yang akan dia ungkapkan setelah tes. Dia kemudian memperkenalkan tim yang disusun untuk penilaiannya yang akan datang. Suhan pengawas hanya akan campur tangan jika nyawa dalam bahaya. Dan setiap campur tangan darinya akan berakibat kegagalan. Liu Wei penyembuh memberikan dukungan pemulihan sementara Jiaolin menangani serangan jarak jauh. Leroy pemimpin tim memerintah formasi dan membuat keputusan taktis. Leroy melihat pahlawan kita tanpa senjata.
Dan bertanya-tanya, apakah dia telah membangkitkan bakat khusus yang dia tolak. Mendengar itu dia terkejut bertanya-tanya, bagaimana akademi bisa membiarkannya masuk seperti itu. Karena tidak ada gunanya mengeluh sekarang mereka memutuskan untuk tetap waspada di sisinya. Liu Wei menyarankan Ju untuk tetap dekat untuk perlindungan. Tapi dia bersikeras dia punya pengalaman tempur membuatnya sedikit kesal dengan kepercayaan dirinya. Lalu tim Lirui dikirim ke penangkap ikan di ruang 1. Dan penangkap ikan bisa dibuka dengan fragmen pohon dunia. Segera setelah penangkap ikan terbuka anak laki-laki kita merasakan aura yang pekat. Berharap menemukan kunci untuk naik level mereka berakhir di gua dan hampir segera sekawanan serigala iblis bayangan mendeteksi keberadaan mereka. Dengan penciuman tajam Leroy dan Jaolin, menyerang mereka berusaha sekuat tenaga untuk mengalahkan mereka. Penyembuh Liu Wei berlari untuk menyembuhkan mereka tanpa sadar seekor binatang ada di belakangnya.